Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han yang menyamar menjebak pencuri nomor 1 dan orang dari klan Dewa untuk mencari persembunyian Fang Han di mana di sana nantinya akan diadu dengan kuas kaisar. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Setelah memperoleh rahasia sejati dari kemampuan ilahi kekuatan Agung Panwu, yang merupakan seni asal agung, salah satu dari 3.000 Dao Agung, Fang Han segera duduk dan mulai menyebarkan serta mengkultivasinya. Kekuatan kehendak yang dahsyat yang tersimpan di dalam pagoda 8 divisi, mengalir deras ke dalam pikiran Fang Han seolah-olah tanpa biaya. Kekuatan itu secara bertahap bergejolak dan, mengikuti metode sirkulasi, seni asal agung, terus membuka ruang spiritual untuk menyimpan kekuatan sihir. Lautan kesadaran adalah ruang spiritual, ia dapat menyimpan kekuatan sihir tetapi bukan benda fisik. Ia termasuk dalam alam ilusi. Fang Han awalnya memiliki 5 lautan kesadaran, menyimpan sejumlah besar kekuatan sihir, seperti waduk. Begitu ia bertemu musuh, membuka pintu air akan melepaskan aliran kekuatan sihir yang deras, menekan musuh secara langsung dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, kemampuan ilahi kekuatan Agung Panwu, saat berada di alam rahasia kemampuan ilahi, paling banyak hanya dapat membuka 9 lautan kesadaran. Setelah mencapai alam rahasia keabadian dan berkultivasi lebih lanjut, tidak diketahui sejauh mana kemampuan itu dapat dikembangkan. Setelah menaklukkan Daoisme, kekuatan kehendak tak terbatas yang dihasilkan oleh doa-doa tulus raksasa abadi ini, dikombinasikan dengan doa siang dan malam jutaan iblis surgawi dan 2.500 raja iblis surgawi, kini telah menyimpan kekuatan kehendak yang cukup untuk mendorong kemampuan ilahi kekuatan Agung Panwu Fang Han hingga batasnya, membuka 9 lautan kesadaran dan mencapai tingkat Hua Tiandu. Alasan utamanya adalah bahwa Taoisme, raksasa abadi ini, terlalu tangguh. Satu hari doanya setara dengan kekuatan kehendak yang dihasilkan oleh 100 juta manusia fana yang berdoa selama beberapa tahun. Seorang raksasa abadi, dengan kekuatan 100 juta kuda yang berlari kencang, secara paksa menarik ki primordial alam abadi dengan roh mereka, perbedaannya dari manusia fana sungguh sangat besar dan tak terukur. Baik sekte Kunsing maupun sekte Yuhua belum pernah melakukan hal seperti menaklukkan raksasa abadi untuk digunakan sebagai tenaga kerja. Di dalam lautan kesadaran Fang Han, perubahan dahsyat lainnya terjadi. Setelah beredarnya, seni asal agung, 9 benih jimat tiba-tiba muncul di benaknya, masing-masing mewakili asal yang telah ada sejak penciptaan langit dan bumi. 9 lautan kesadaran yang agung, menciptakan langit dan bumi. 9 angka 9 kembali menjadi 1, praktik Dao mencapai kesempurnaan. Di bawah kekuatan kehendak yang dahsyat, 9 benih jimat tiba-tiba hancur berkeping-keping, seolah-olah raksasa kuno sedang menciptakan langit dan bumi. Di dalam kepala Fang Han, 9 lautan kesadaran tiba-tiba mengembun menjadi bentuk. Setiap lautan kesadaran mengalirkan kekuatan sihir yang dahsyat, dan inti emas, yang hampir mengembun menjadi dewa iblis, 1000 tangan dan 1000 mata, terus berputar di atas 9 lautan kesadaran, terus-menerus menarik kekuatan sihir dari mereka. Bahkan dari inti emas terdengar raungan liar, teriakan dari sebelum langit dan bumi, dari dalam kekacauan. Fang Han merasa bahwa selama ada orang lain yang memberinya gelombang ki asal yang dahsyat, dia akhirnya bisa memurnikan patung Dharma langit dan buminya. Roh primordial kelahirannya. Melangkah ke tingkat ke-9 alam rahasia kemampuan ilahi. Alam kemampuan ilahi tingkat ke-9, patung Dharma langit dan bumi, tidak menjadi halangan baginya. Hanya saja, ki asal yang dibutuhkan terlalu besar. Perhatikan ini. Patung Dharma langit dan bumi milik Taoisme hanya berisi 64 kemampuan ilahi. Namun ia memiliki 93 kemampuan ilahi. Bahkan kemampuan ilahi seorang raksasa abadi pun tidak sebanyak miliknya. Saat Fang Han berhasil menguasai 9 lautan kesadaran agung, setiap helai rambut di kepalanya tiba-tiba melayang dengan kesadaran, bergerak tanpa angin, dengan banyak jimat yang berputar di atasnya. Dari dahinya dan bagian belakang kepalanya, lingkaran cahaya yang lebih intens memancar dalam lingkaran. Kekuatan seluruh kepalanya meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Kelemahan terbesar dari separuh tubuh abadi miliknya adalah kepalanya. Tubuhnya bisa dibombardir sesuka hati, selama kepalanya tetap ada, dia bisa membentuknya kembali kapan saja. Namun jika kepalanya hancur, dia pasti akan mati. Kini, dengan selesainya penguasaan, seni asal agung, kemampuan perlindungan kepalanya telah meningkat pesat, dan keselamatannya pun bertambah secara signifikan. Untuk benar-benar mengembangkan 9 lautan kesadaran dengan begitu cepat, Yan Shui, yang berada di samping Fang Han, memperhatikan perubahan pada dirinya. Dia tidak menyangka Fang Han akan menyalurkan kekuatan sihirnya tepat di sampingnya, langsung mengkultivasi seni asal agung. Dan dia bahkan berhasil. Tentu saja, Fang Han harus menguji di sini apakah seni asal agung itu asli atau palsu. Setelah mempertimbangkan semuanya selama lebih dari sebulan di bawah tanah, dia sudah sepenuhnya siap.
Pada saat yang sama, dia tidak takut Yan Shui tiba-tiba melancarkan serangan. Karena dengan penaklukan, Daoisme Hu, raksasa abadi ini, ditambah kekuatan roda esensi matahari bulan, Raja Suci Pemutar Roda, Pagoda 8 Divisi, dan Yan, itu sudah cukup untuk menahan serangan apapun dari Yan Shui. Dengan demikian, ia bercocok tanam dengan penuh percaya diri. Setelah merencanakan semuanya dengan cermat selama sebulan penuh pertimbangan, kini setelah ia menguasai teknik dan memiliki kekuatan yang cukup, kesuksesan datang dengan sendirinya. Yan Shui tentu saja mengetahui kekuatan Fang Han dan sama sekali tidak berani bergerak, membiarkannya berkultivasi. Menyaksikan kultivasi 9 ruang spiritual besar di dalam lautan kesadarannya, dan bahkan bayangan semu dari wujud Dewa Iblis kuno, 1000 tangan dan 1000 mata, yang muncul dari atas kepalanya, dia tidak bisa tidak merasa sangat takjub. Tathagata 1000 tangan. Iblis suci 1000 mata. Oh, apa maksudmu dengan Tathagata 1000 tangan, Iblis suci 1000 mata? Fang Han terkejut, menghentikan aliran kekuatan sihirnya dan menarik kembali semua auranya. 9 lautan kesadaran agung perlahan bersirkulasi, menerima ki primordial alam abadi yang ditransmisikan oleh Daoisme Hu dan pohon dunia. Setelah memperoleh 9 lautan kesadaran agung, kekuatan sihir di dalam pikirannya terasa agak kosong lagi. Namun, Fang Han merasa bahwa inti emasnya kini dapat digunakan dengan lebih lincah, dengan gerakan sekecil apapun, ia menjadi benar-benar tidak terduga. Jika inti emas berubah menjadi patung Dharma langit dan bumi, seberapa kuatkah ia nantinya? Memikirkan hal itu saja sudah membuat hati Fang Han dipenuhi kegembiraan. Namun, dia tidak pernah mengerti mengapa bayangan, patung Dharma langit dan bumi, miliknya mengambil bentuk aneh 1000 tangan dan 1000 mata. Tetapi melihat kekaguman Yan Shui, dia segera tahu bahwa wanita itu mengerti apa yang dilambangkan oleh bentuk patung Dharma langit dan bumi miliknya. Konon, di antara dewa-dewa iblis tingkat tertinggi mengkultivasi 3000 mata, yang disebut iblis suci 1000 mata, yang mewakili 3000 jalan agung. Yang mulia iblis yang menyelamatkanmu di negeri 5 elemen, bernama Yang Mulia Iblis Ciyuan, juga tidak mengkultivasi 3000 mata. Dalam sekte Buddha, Buddha tingkat tertinggi mengkultivasi 3000 tangan, yang disebut Tathagata 1000 tangan, juga mewakili 3000 jalan agung. Gambar Dharma langit dan bumi kelahiran yang akan kau kultivasi sebenarnya memiliki 1000 tangan dan 1000 mata, yang jelas mengandung beberapa karakteristik alam tertinggi jalan iblis dan alam tertinggi Buddhisme. Ada juga tanda-tanda keberuntungan berupa cangkang kerang dan bunyi genderang. Itulah landasan untuk kenaikan abadi. Sederhananya, Yan Shui mendecakkan lidahnya karena takjub. Tathagata 1000 tangan, iblis suci 1000 mata. Jadi, bayangan patung Dharma langit dan bumiku sebenarnya mengandung makna seperti itu? Sepertinya memang luar biasa. Fang Han sangat gembira di dalam hatinya tetapi tidak menunjukkannya di wajahnya, jadi, kau sekarang memahami seluruh situasi kultivasiku dan akan kembali untuk melapor kepada pemimpin sekte, menerima hadiah yang cukup besar. Hadiah apa yang kubutuhkan? Yan Shui mendengus pelan, aku mendapatkan air pelupamu. Setelah kembali, aku akan mengasingkan diri untuk memahaminya dan kemungkinan akan segera memasuki alam rahasia keabadian. Kemudian, aku akan menyatu dengan roh artefak mutiara ilahi laut luas dan mengkultivasi tubuh abadi. Saat itu, kau sama sekali tidak akan mampu menandingiku. Dengan kekuatanmu saat ini, kau mungkin bisa melawan seseorang di tingkat pertama alam rahasia keabadian, alam keabadian tak terhingga. Tetapi jika kau bertemu dengan tubuh abadi, kau akan langsung mati. Kau tidak akan pernah tahu betapa menakutkannya tubuh abadi. Tentu saja aku tahu betapa menakutkannya seorang praktisi kuat di tingkat kedua alam rahasia keabadian, tubuh abadi. Aku sendiri telah mengkultivasi setengah tubuh abadi. Meskipun Fang Han telah menaklukkan Daoisme Hu, dia tahu itu hanya dengan memanfaatkan kemalangan orang lain, dan campur tangan iblis hati tua itu terlalu kuat, memungkinkannya untuk menuai semua keuntungan. Jika dia bertemu dengan raksasa abadi dalam kekuatan penuh sekarang, akan sangat mustahil untuk menaklukkannya lagi. Bahkan dengan Taoisme Hu yang bergabung di sisinya, itu tidak akan berhasil, karena kekuatan Taoisme Hu sekarang telah sangat berkurang. Oleh karena itu, ia sangat ingin menyempurnakan patung Dharma langit dan bumi, 1000 tangan dan 1000 mata. Kau juga hebat. Bisakah kau memberitahuku bagaimana kau berhasil mengembangkan setengah tubuh abadi itu? Yan Shui sangat penasaran tentang bagaimana Fang Han mengembangkan setengah tubuh abadinya. Itu rahasia besar. Jika aku memberitahumu, kau harus membayar harga yang setimpal. Mata Fang Han berkedip, dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, hubungan antara 40 bandit besar dan ras dewa. Jika kau bersedia, aku juga bisa membantumu mengembangkan tubuh setengah abadi. Benarkah itu? Seluruh tubuh Yan Shui gemetar. Dia tidak bisa menolak kata-kata Fang Han. Sejujurnya, godaan untuk memiliki setengah tubuh abadi terlalu besar.
Meskipun dia mengatakan bahwa begitu dia memasuki alam rahasia keabadian, dia dapat dengan cepat mengkultivasi tubuh abadi, dalam hatinya dia memiliki sedikit kepercayaan diri, paling banyak 30%. Tubuh abadi, yang dipuji sebagai karya abadi, tidak mudah dicapai. Namun, jika dia bisa mengembangkan tubuh setengah abadi seperti Fang Han, kepercayaan dirinya akan meningkat pesat. Di dalam sekte Tai, meskipun dia adalah murid sejati nomor 1 dan akan menjadi wakil pemimpin sekte setelah berkultivasi ke alam rahasia panjang umur, ada banyak wakil pemimpin sekte, dan persaingannya sangat sengit. Tentu saja, tapi aku harus menanyakan sesuatu. Apa hubunganmu dengan Fan Qingying? Fang Han berbicara dengan percaya diri dan sistematis. Aku dan dia berteman dekat. 500 tahun yang lalu, ketika kultivasiku masih dangkal dan aku baru saja membentuk inti emas, aku pergi ekspedisi ke laut dan dikelilingi oleh sekelompok pria misterius berbaju hitam. Aku hampir dimurnikan ketika Fan Qingying turun tangan, mengusir orang-orang berbaju hitam itu, dan menyelamatkanku. Kemudian, kami menjadi teman dekat. Yan Shui tidak menyembunyikannya, saat itu, dia belum menjadi pemimpin 40 bandit besar. Kemudian, aku menyaksikan dia menaklukkan beberapa individu yang ganas dan jahat, mendirikan 40 bandit besar, dan menjarah di lautan luas. Aku bahkan sedikit berkontribusi untuk itu. Apa? Kau, seorang murid sekte Tai, benar-benar membantu 40 bandit besar? Fang Han terkejut. Lalu kenapa? Setiap orang memiliki sifat iblis di dalam hatinya, itu hanya butuh tempat untuk dilepaskan. Yan Shui mengetuk-ngetuk jarinya di atas meja tanpa henti, tampak sangat tenang. Kau dikelilingi oleh sekelompok pria misterius berbaju hitam? Dan kemudian Fan Qingying menyelamatkanmu? Mendengar ini, Fang Han, dengan pikirannya yang tajam, segera menebak poin kuncinya, dan semakin menegaskan hubungan antara 40 bandit besar dan ras dewa. Kalau begitu, bagimu untuk mengkultivasi tubuh setengah abadi sepertiku tampaknya mudah. Tapi mulai sekarang, kau harus mendengarkanku. Tidak apa-apa. Aku sudah lama tahu bahwa kau, Fang Han, memiliki 1000 rencana dan 10.000 intrik di hatimu, dan sekarang kau mungkin sedang merencanakan sesuatu melawanku lagi. Tapi aku juga ingin ikut bermain bersamamu. Katakan padaku apa yang ingin kau lakukan. Wajah Yan Shui menunjukkan ketertarikan yang besar, tatapan ingin bermain dengan Fang Han. Selama kau benar-benar membantuku mengkultivasi tubuh setengah abadi sepertimu, aku akan mengurus ki asal yang kau butuhkan untuk memurnikan patung Dharma langit dan bumimu. Aku memiliki banyak ki tingkat surga. Pil obat yang dapat meningkatkan ki asal. Aku sudah menunggu kau mengatakan itu. Apa yang disebut tingkat surga? Apakah ada pil obat yang dapat mengisi kembali ki asal? Sesuatu yang dapat membantuku memadatkan patung Dharma langit dan bumi, ceritakan padaku tentang itu, aku sangat tertarik. Saat ini, Fang Han sudah tahu bahwa ras dewa berada di balik Fan Qingying, sementara Yan Shui kemungkinan besar tidak mengetahuinya. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa sekte Tai telah lama membuat pengaturan untuk mengalahkannya dengan cara yang sama. Namun, jika dia bisa menemukan ras dewa di balik Fan Qingying melalui Yan Shui, dia akan mendapatkan kekayaan tak terbatas sekali lagi. Saat ini, Fang Han dapat digambarkan dengan satu kata, miskin. Seseorang tidak akan pernah memiliki terlalu banyak harta karun sihir atau pil obat. Terutama dengan jutaan iblis langit dan 2.500 raja iblis langit yang berebut makanan, menghadapi kelaparan hanya dalam waktu lebih dari sebulan jika persediaan habis. Nilai tinggi, tingkat surga pil obat, pil pemulihan agung cairan Giok Taiking. 9 pil total. Bagaimana menurutmu? Ki asal yang sangat besar yang terkandung di setiap pil lebih unggul daripada pil panjang umur Yin yang sekte Yuhua. Pil-pil ini dimurnikan menggunakan artefak abadi sekte Tai, tungku ilahi abadi. Mengonsumsi satu pil dapat meningkatkan umur seseorang hingga 1000 tahun. Namun, peningkatan umur 1000 tahun ini hanya berlaku untuk pil pertama. Pil selanjutnya tidak akan menambah tahun lagi. Meskipun demikian, jumlah ki asal yang sangat besar tetap bermanfaat. 9 pil pemulihan agung cairan Giok Taiking sudah cukup bagimu untuk memurnikan patung Dharma langit dan bumimu. Nah, apakah kamu menginginkannya? Yan Shui mengeluarkan labu kristal transparan dari jubahnya. Labu itu jelas terbuat dari batu kristal hampa, memancarkan gelombang energi spasial yang kuat, dengan 9 pil mengambang di dalamnya. Ke-9 pil ini diselimuti lapisan ki yang jernih, dan di dalamnya berwarna seperti batu Jasper, tampak seperti cairan yang mengalir. Pil pemulihan hebat cairan Giok Taiking. Jadi, harta karun tertinggi sekte Tai adalah yang maha agung. Artefak abadi, disebut sebagai tungku ilahi abadi. Jantung Fang Han tersentak. Dia juga pernah mendengar reputasi pil pemulihan agung cairan Giok Taiking. Itu adalah pil harta karun tertinggi sekte Tai, jarang diberikan bahkan kepada murid inti emas. Satu butir saja dapat meningkatkan umur hingga 1000 tahun. Meskipun pil kedua tidak akan meningkatkan umur setelah meminum yang pertama, ki asal memang dapat menyehatkan daging, darah,
dan lautan kesadaran seseorang, memungkinkan inti emas akhirnya berubah menjadi berhala Dharma langit dan bumi. Melihat labu kristal itu, Fang Han berharap dia bisa langsung merebutnya. Namun, dia tetap harus menjaga sikap yang baik di hadapan Yan Shui, dan dia sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar lagi. Nilai pasar dari 9 pil pemulihan agung cairan Giok Taiking ini bahkan lebih tinggi daripada pil Nirwana. Terlebih lagi, pil-pil ini tidak tersedia dengan harga berapapun. Bahkan jika Anda pergi ke Pavilion 9 Kuali, Anda tidak dapat membelinya. Meskipun Yang Mulia Abadi 9 Kuali memiliki 9 kuali negara, yang bersama-sama membentuk artefak Dao tingkat tertinggi yang mampu terus memurnikan berbagai pil, mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan tungku ilahi abadi Sekte Tai kita. Lihatlah Yang Mulia Abadi Linglong. Meskipun dia adalah ahli nomor 1 di dunia Agung Xuan Huang, Sekte Tai kita tidak pernah menggunakan tungku ilahi abadi. Jika tidak, Yang Mulia Abadi Linglong pasti sudah dimurnikan sejak lama. Di antara 3 aliansi pedagang besar, Pavilion 9 Kuali menghususkan diri dalam penjualan pil obat, Aliansi 6 Jalan dalam penjualan informasi, dan Pavilion Dao Surgawi dalam penjualan harta karun sihir. Melalui percakapannya dengan Yan Shui, Fang Han memang telah mempelajari banyak hal. Nilai dari 9 pil pemulihan agung cairan Giok Taiking ini memang bernilai miliaran pil. Bagaimana saya bisa mendapatkannya? Bagaimana kalau Anda memberi saya beberapa dulu? Anggap saja sebagai uang muka karena telah membantu Anda mencapai setengah tubuh abadi. Fang Han menjilat bibirnya. Bagaimana mungkin? Yan Shui segera menarik labu itu kembali, menggoda Fang Han dengan penuh kepuasan. Namun, aku bisa memberitahumu beberapa berita tentang Sekte Yuhua. Saat ini, Hua Tiandu sedang berkultivasi di ruang waktu misterius di dalam Sekte Yuhua. 1 bulan di dalam setara dengan 1 hari di luar. Feng Baiyu telah mewariskan Dao Yin yang vakum dari kitab kenaikan Yuhua kepada Hua Tiandu, yang merupakan seni Yin yang agung dari 3000 Dao Agung. Selain itu, Meng Xiaobai telah diajari banyak kemampuan ilahi oleh pemimpin sekte tertinggi Sekte Yuhua, Feng Baiyu. Kultivasi keduanya berkembang pesat. Jika kau tidak segera memadatkan patung Dharma langit dan bumimu, kau pasti akan dibunuh oleh Hua Tiandu begitu dia menyelesaikan pengasingannya. Itu memang berita yang patut diperhatikan, gumam Fang Han, seolah menikmati implikasinya. Jadi, apakah ini berarti aku harus segera kembali ke Sekte Yuhua untuk menantang Hua Tiandu dan mengalahkannya? Dia saat ini sedang mengasingkan diri, sekte tidak akan mengizinkanmu melakukan itu. Tidakkah kau mengerti maksud di balik guru Sekte Yuhua, Feng Baiyu, yang mengajarkan Dao Yin yang vakum kepada Hua Tiandu? Sepanjang generasi Sekte Yuhua, hanya guru sekte yang dapat mengkultivasi kemampuan ilahi ini. Siapapun yang mempelajarinya secara diam-diam akan dibunuh dengan segala cara. Hua Tiandu sekarang adalah penerus yang ditunjuk untuk posisi pemimpin sekte. Sekte Yuhua hanya menggunakanmu sebagai alat. Mereka bermaksud menggunakanmu di masa depan untuk membuka harta karun mata air kuning. Oleh karena itu, penolakanmu untuk bergabung dengan Tanah Suci Linglong selama pesta ulang tahun Yang Mulia Abadi Linglong adalah kesalahan besar. Yan Shui berbicara dengan provokatif, namun setiap kata-katanya adalah kebenaran yang jujur. Aku tidak bergantung pada Tanah Suci Linglong maupun Sekte Yuhua. Aku bergantung pada diriku sendiri. Tidakkah kau perhatikan bahwa sampai sekarang, aku belum mengolah kemampuan ilahi Sekte Yuhua? Sejak aku mulai berkultivasi, aku hanya percaya pada diriku sendiri, bukan pada siapapun atau sekte manapun. Fang Han berkata dingin, baiklah, mari kita berangkat sekarang untuk mencari teman dekatmu, Feng Qingying. Namun, di sepanjang jalan, kau harus mendengarkanku. Jika tidak, kesepakatan kita akan segera dibatalkan. Aku akan membantumu mencapai setengah tubuh abadi, dan kau berikan kepadaku 9 pil pemulihan hebat cairan Giok Taiking ini. Apa hubungannya menemukan Feng Qingying dengan mengolah setengah tubuh abadi? Kau mau aku yang memberitahumu? Tentu, berikan aku 4 pil sebagai uang muka dulu. Kalau begitu, aku tidak akan bertanya sekarang. Tapi jika kau mempermainkanku, aku punya 10.000 cara untuk menghadapimu. Kau harus tahu bahwa kau masih memiliki perintah pengejaran Dao Surgawi. Jika aku dengan seenaknya mengungkap identitasmu, aku tidak tahu berapa banyak ahli yang akan datang untuk membunuhmu. Yan Shui tentu saja enggan memberikan pil itu kepada Fang Han sebelumnya. Kalau begitu, kita sepakat. Mari kita berangkat sekarang. Fang Han berdiri, mengubah intonasinya. Dia kembali menggunakan suara, Pangeran Wula. Ayo pergi. Yan Shui juga ingin melihat apa yang sedang dilakukan Fang Han. Apakah kita akan pergi begitu saja? Yan Shui, kau berjanji akan mendengarku dalam segala hal. Tangan Fang Han bergerak-gerak berulang kali, dan tiba-tiba ia meraih tangan Yan Shui, berniat untuk berjalan bergandengan tangan. Apa yang kau lakukan? Yan Shui mencibir berulang kali, telapak tangannya bergerak-gerak dan uap air keluar darinya. Itu adalah teknik telapak gelombang kuno laut luas, yang dimaksudkan untuk melepaskan tangan Fang Han.
Coba kulihat bagaimana mana milikmu dibandingkan dengan milikku sekarang. Telapak tangan Fang Han juga bergeser, dan berbagai kemampuan ilahi terpancar dari ujung jarinya, berubah menjadi lingkaran cahaya yang langsung menetralkan uap air Yan Shui. Sekarang setelah Fang Han melewati kesengsaraan angin dan api, kekuatan mananya sudah melebihi Yan Shui. Terlebih lagi, setelah menguasai seni asal agung dan kemampuan ilahi kekuatan agung Panu, membuka 9 lautan kesadaran, dia dapat sepenuhnya menekan Yan Shui dalam hal mana. Setelah telapak gelombang kuno laut luas, milik Yan Shui hancur, dia tiba-tiba mengubah taktik, menggambar busur untuk menyerang balik pergelangan tangan Fang Han. Namun telapak tangan Fang Han tiba-tiba menarik diri, berubah menjadi semburan ki asal. Di dalam ki itu, bayangan yang menyerupai gunung Sumeru Golden Mountain perlahan muncul, langsung menghancurkan serangan balik Yan Shui. Ini adalah tinju Raja Gunung Sumeru Agung. Ekspresi Yan Shui berubah, dan cahaya menyala di atas kepalanya saat dia bersiap menggunakan mutiara ilahi lautan luas. Namun Fang Han berteriak pelan, "Daoist Mu, bantulah aku!" Tersembunyi di dalam tubuhnya, Daoist Mu dari Pagoda 8 Divisi segera merasakannya dan tiba-tiba menggabungkan kekuatannya ke dalam kemampuan ilahi Fang Han. Kekuatan Fang Han seketika melampaui kekuatan 100 juta kuda yang sedang berlari kencang, menghancurkan semua serangan balik Yan Shui sekaligus dan menggenggam tangannya dengan kuat. Sangat lembut, saat ia menggenggam tangan Yan Shui, Fang Han merasakan gelombang kenyamanan dari telapak tangannya hingga ke kakinya. Tangan murid sejati nomor 1 Sekte Tai ini benar-benar selangkah lebih maju dari giok lembut dan aroma hangat. Lembut hingga ke tulang. Pada saat ini, Fang Han akhirnya mengerti mengapa orang mengatakan wanita terbuat dari air. Yan Shui ini benar-benar terbuat dari air. Dengan bantuan Taoisme, aku bisa sepenuhnya menekanmu. Jangan buang kekuatanmu. Sambil menggenggam tangan Yan Shui dengan erat, Fang Han mengirimkan pikirannya yang kuat, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku hanya ingin orang-orang dari Aliansi 6 Jalan tahu, dan kemudian menyampaikannya kepada Hua Tiandu. Bagus, Fang Han, kau sangat hebat. Selama bertahun-tahun aku berlatih, ini pertama kalinya seorang pria menyentuh tubuhku dan memegang tanganku. Fang Han, kau telah mengikat karma yang besar, tahukah kau? Suara Yan Shui terdengar seperti campuran tawa dan tangisan, tetapi dia tidak melawan lebih jauh. Karma hebat apa ini? Tanya Fang Han dengan santai. Dengan sebuah siulan, dia menarik tangan Yan Shui dan terbang keluar dari taman hampa, melewati rumah pedagang Aliansi 6 Jalan, lalu terbang keluar gerbang, menghilang dalam sekejap. Yan Shui ini ternyata terlibat dengan Pangeran Wula itu. Peri bunga persik menyaksikan pemandangan ini dengan terkejut. Pada saat yang sama, cermin air di sampingnya telah menangkap gambar Pangeran Wula menarik tangan Yan Shui saat mereka terbang. Ini adalah teknik cermin air, sihir Taois berbasis air yang umum dimiliki oleh banyak sekte. Memang, kalau tidak, Yan Shui tidak akan membiarkannya memegang tangannya. Lagi pula, mereka berdua mengobrol dengan sangat gembira di taman kehampaan. Beberapa ahli muncul di samping peri bunga persik, semuanya berada di tingkat inti emas, beberapa bahkan di tingkat patung Dharma langit dan bumi atau tingkat ke-10 kemampuan ilahi, menentang langit dan mengubah takdir. Orang-orang ini jelas merupakan manajer dari Six Paths Alliance. Apa sebenarnya latar belakang Pangeran Wula itu? Untuk mendapatkan simpati Yan Shui? Dan bukankah ada perjanjian pernikahan antara Yan Shui dan Hua Tiandu dari Sekte Yuhua? Manajer Aliansi 6 Jalan di Kota Kuning Misterius adalah seorang ahli kemampuan ilahi tingkat ke-10 yang berada di peringkat ke-18 dalam daftar peringkat kandidat umur panjang. Apa gunanya kontrak pernikahan? Itu hanya transaksi. Hua Tiandu hanya menempel di pangkuan Sekte Tai. Itu hanya gelar, Yan Shui mungkin bahkan tidak akan membiarkan Hua Tiandu menyentuhnya. Tapi untuk Pangeran Wula ini mendapatkan restu Yan Shui, sungguh, jangan remehkan Pangeran Wula ini, dia tak terduga. Bagaimanapun, ini adalah berita yang bisa dijual dengan harga tinggi. Fang Han dengan paksa menggenggam tangan Yan Shui saat mereka terbang keluar dari Aliansi 6 Jalan. Rahasia ini sampai ke mata orang-orang dari Aliansi 6 Jalan dan segera menjadi informasi berharga. Inilah efek sensasional yang ingin diciptakan Fang Han. Akan lebih baik jika Hua Tiandu, setelah mendengar berita ini, diganggu oleh iblis hati dan mati karena penyimpangan ki. Atau mungkin, selamanya tidak akan mampu memasuki alam rahasia panjang umur. Tidak bisakah kau cepat-cepat melepaskanku? Di dalam lapisan angin astral 9 langit, tubuh Yan Shui memancarkan aura pelindung. Dengan sentakan tiba-tiba, dia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari tangan Fang Han. Namun, itu sia-sia, tangan Fang Han seperti penjepit besi, mencengkeramnya dengan kuat, bahkan sedikit mengendalikan aura pelindung seluruh tubuhnya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah semburan uap air juga keluar dari telapak tangan Fang Han, menyatu dengan uap air di tubuhnya. Tanpa diduga, hal itu memberinya perasaan enggan untuk melepaskannya. Ini adalah sinyal yang sangat berbahaya. Dia juga memahami bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari roh primordial Dewa Air,
dan ki astral Kaisar Air Hitam di tubuh Fang Han memiliki daya tarik yang mematikan baginya. Jika mereka dapat mengkomunikasikan aura pelindung mereka dan terlibat dalam kultivasi ganda, manfaatnya akan tak terbatas. Kekuatan elemen air yang begitu murni. Fang Han sebenarnya tidak ingin memegang tangan Yan Shui selamanya, tetapi dia juga sedang diberi nutrisi oleh uap air di dalam tubuh wanita ini, tenggelam dalam keadaan melupakan diri sendiri. Hanya dari momen singkat berpegangan tangan ini, jurus penguasa air Kaisar Hitam miliknya sudah siap. Aura pelindungnya telah menyusut secara signifikan. Pori-pori di seluruh tubuhnya terbuka lebar, terus-menerus menyerap uap air. Di sekitar tubuhnya, bayangan naga hitam yang terbentuk dari uap air bahkan mulai muncul. Manfaat Yan Shui bagi ki astral penguasa air Kaisar Hitamku sungguh terlalu besar. Jika kita bekerja sama dalam kultivasi dan aura pelindung kita berpotongan, kultivasiku akan maju pesat, dan dia juga akan mendapatkan manfaat besar. Bahkan mungkin untuk langsung menembus penghalang menuju alam rahasia panjang umur. Fang Han memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan tangan Yan Shui, sementara hatinya masih menikmati nutrisi yang diberikan ki elemen airnya. Setelah melepaskan genggaman, kedua belah pihak terdiam sejenak. Yan Shui berbicara lebih dulu, sambil mencibir berulang kali, kau telah mencapai tujuanmu. Setelah orang-orang dari Aliansi 6 Jalan melihat itu, mereka pasti akan menjualnya sebagai berita berharga, dan itu akan segera sampai ke telinga Hua Tiandu. Apa? Kau keberatan? Tapi sepertinya kau dan Hua Tiandu tidak punya perasaan sama sekali, itu murni ketertarikan semata. Kau bahkan tidak akan membiarkan dia menyentuh jarimu sekalipun, kan? Alis Fang Han terangkat. Yan Shui menatap Fang Han dengan tatapan yang sulit ditebak. Tentu saja aku tidak keberatan. Namun, jangan juga memanfaatkan aku. Kau dan Hua Tiandu memiliki perjanjian 10 tahun untuk bertarung berdasarkan kemampuan masing-masing. Memanfaatkan aku seperti ini untuk menyabotase kultivasinya dan memicu iblis hatinya, apakah itu cara yang tepat? Itu akan menjadi kemenangan yang hampa. Haha, bagi seseorang yang mengkultivasi Dao Agung, tidak ada yang lain selain diri sendiri. Langit dan bumi harus berpusat pada diriku. Jika iblis hati terpicu karena ini, maka dia sama sekali tidak layak menjadi lawanku. Jika dia mati sia-sia, dia pantas mendapatkannya. Fang Han sama sekali tidak peduli. Kau sangat kejam, kau benar-benar memiliki gaya seorang kaisar iblis. Seharusnya kau bukan anggota jalan abadi, melainkan memasuki jalan iblis. Pemimpin sekte Dao abadi mana yang tidak kejam dan tidak memikirkan apapun selain diri mereka sendiri? Kultivator pasti seperti ini, menggunakan hati mereka sendiri untuk menggantikan hati surga. Nona Yan Shui, jangan bilang kau bukan tipe orang seperti itu. Kalau tidak, kau tidak akan berkultivasi sampai tingkat seperti ini. Kau lebih kejam dariku. Yan Shui terdiam sejenak, tampak termenung. Itulah mengapa kekuatanku saat ini lebih tinggi darimu, karena aku lebih kejam darimu. Ayo pergi, bawa aku ke laut untuk menemukan Fen Qingying. Tapi kau tidak boleh pernah mengungkap identitasku sebagai Fang Han, atau kita berdua akan menghadapi bencana besar. Kau tidak tahu latar belakang wanita Fen Qingying ini, tapi aku tahu. Sekarang kita akan berurusan dengan kekuatan di baliknya dan mendapatkan sesuatu yang akan memungkinkanmu untuk mengkultivasi setengah tubuh abadi seperti milikku. Fang Han tidak menyebutkan ras dewa, tetapi tetap memberikan banyak petunjuk kepada Yan Shui. Apakah kau mengatakan ada kekuatan lain di balik Fen Qingying? Yan Shui terdiam sejenak, lalu seolah menyadari sesuatu, tebakanku tidak salah. Fen Qingying ini memiliki harta karun sihir dan pil obat yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, aku percaya dia memperolehnya dengan caranya sendiri, tetapi seseorang tidak mungkin mendapatkan sebanyak itu. Terlebih lagi, ketika aku pertama kali bertemu dengannya, dia tidak memiliki pedang petir kekacauan yang hebat, tetapi kemudian dia tiba-tiba memilikinya. Sekarang sepertinya ada lebih banyak hal di balik cerita ini. Baguslah kau tahu. Aku sangat memahami rahasia yang terlibat. Namun, setelah urusan kita selesai dan ada cukup kepercayaan di antara kita, selama kau menjamin masalah ini tidak akan bocor, aku akan menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Masalah ini benar-benar terlalu serius, cukup serius hingga melibatkan keberadaan dan kehancuran dunia Agung Xuan Huang. Fang Han tiba-tiba berbicara dengan sangat serius, nadanya mengungkapkan rasa putus asa. Seserius itu, Yan Shui tidak menyangka Fang Han akan berbicara seserius itu, tetapi berdasarkan intuisinya, dia tidak berbohong. Karena kau bisa membantuku mengembangkan setengah tubuh abadi, aku akan bekerja sama denganmu untuk saat ini. Identitasmu saat ini adalah Pangeran Wula, yang memiliki persahabatan yang mendalam denganku. Aku sekarang akan pergi ke sarang 40 bandit besar, Pulau Surga Terlantar, untuk mengunjungi teman dekatku, Fen Qingying. Yan Shui bukanlah orang bodoh, sebaliknya, dia memahami sesuatu hanya dengan sedikit petunjuk. Dua bayangan melesat menembus angin astral 9 langit, tiba-tiba melesat menuju seberang lautan. Menempuh jarak 1000 mil dalam sekejap, secepat kilat, mereka tiba di atas laut beberapa jam kemudian.
Kemudian Yan Shui mengidentifikasi arahnya, dan dia serta Fang Han terbang dengan sekuat tenaga selama sehari semalam penuh. Di lautan luas, pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, berjejer di tengah laut. Pulau-pulau ini seperti taring raksasa purba, masing-masing bergerigi dan tajam, membuat hati merinding. Tujuan Fang Han menemukan Yan Shui melalui aliansi 6 jalan bukan hanya untuk mendapatkan kemampuan ilahi kekuatan Agung Panu. Untuk mendapatkan teknik kultivasi darinya, serta informasi tentang ras dewa di balik Fen Qingying. Untuk memberi makan iblis langit, pil obat terbaik adalah pil dewa hitam. Selain itu, bahkan ki primordial alam abadi pun tidak dapat dibandingkan. Ras dewa juga dapat memberinya harta sihir tanpa batas, pil obat tanpa batas, dan ki asal tanpa batas. Karena Fang Han kini tidak memiliki kekayaan, prioritas pertamanya adalah menemukan ras dewa. Lagi pula, dia sekarang bisa menyeret Yan Shui ke dalamnya. Mengapa tidak? Menemukan Fen Qingying dan menemukan sarang ras dewa di dunia besar Xuan Huang untuk melakukan penjarahan besar-besaran akan menghasilkan kekayaan yang begitu besar sehingga dia tidak perlu khawatir seumur hidupnya. Kemudian dia bisa diam-diam kembali ke sekte Yuhua untuk berkultivasi dan menekan Hua Tiandu. Jika tidak, kembali ke sekte Yuhua dengan tangan kosong, dia akan kekurangan ki asal untuk kultivasi dan tidak punya cara untuk memulai. Selain itu, agar Taoist MU dapat memurnikan seluruh pagoda 8 divisi menjadi artefak Dao tingkat rendah, ia membutuhkan sejumlah besar harta karun langit dan bumi yang nilainya setidaknya puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar. Sangat tidak mungkin untuk membelinya, satu-satunya cara adalah dengan merampok ras dewa. Meskipun ras dewa sangat kuat, pohon dunia adalah musuh bebuyutan mereka. Terlebih lagi, dengan kekuatan mereka saat ini, bantuan dari Taoist MU, dan bekerja sama dengan Yan Shui, mereka memiliki 2 artefak Dao tingkat tinggi. Mereka bahkan dapat langsung membunuh raksasa abadi dari alam rahasia panjang umur. Dan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pedang petir kekacauan agung yang ada di tangan Fen Qingying. Jika dia memperoleh metode petir kekacauan agung pada artefak Dao tingkat tinggi ini, kekuatannya akan meningkat pesat, dan tidak akan ada lagi keraguan dalam membunuh Hua Tiandu. Tentu saja, itu juga akan sangat berguna bagi Fang Qingsui, reinkarnasi dari Ibu Petir. Jika Fang Qingsui bisa mendapatkan pedang petir kekacauan besar, mempelajari metode petir kekacauan besar, dan memadukannya dengan jimat petir yang tak terkalahkan, seberapa kuatkah dia nantinya? Pedang petir kekacauan agung adalah target utama Fang Han. Kali ini, dia memutuskan untuk melakukan pekerjaan besar, menjadi seorang penjahat buronan yang nekat. Dia tidak percaya bahwa setelah berhasil menyelesaikan pekerjaan besar ini, dia akan terus hidup miskin. Selanjutnya, setelah menyelesaikan tugas ini, dia akan benar-benar kembali ke sekte Yuhua dan berkonsentrasi pada kultivasi hingga mencapai alam rahasia panjang umur sebelum keluar. Pada saat itu, dia akan menggemparkan dunia dan menjadi raksasa di wilayahnya sendiri, berkeliaran bebas di antara langit dan bumi, tidak perlu lagi takut pada perintah pengejaran Dao surgawi manapun. Jika aku akan melakukannya, aku akan melakukannya tanpa ampun. Jika aku menjarah sarang ras dewa, menangkap Fen Qingying, mendapatkan pedang petir kekacauan agung, dan kemudian membantu Taoisme menemukan Raja Dewa dari ras dewa untuk digunakan sebagai tubuh fisik, Taoisme akan menjadi lebih kuat setelah ia berkultivasi. Setelah pekerjaan ini, aku dapat sepenuhnya melampaui Hua Tiandu. Rencanaku untuk bermeditasi dalam diam selama sebulan di kedalaman bumi bergantung pada satu langkah ini. Hua Tiandu, tidak peduli seberapa kuat kau atau seberapa besar kau dihargai oleh sekte Yuhua, bahkan jika mereka mengajarimu seni yin yang agung, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan kecepatanku merampok ras dewa? Aku akan memberitahu semua orang di sekte Yuhua bahwa aku, Fang Han, adalah pemimpin sekte yang sebenarnya. Meskipun aku tidak peduli dengan posisi itu, jika ada yang ingin bersaing dan menekan kepalaku, aku akan memberitahu mereka arti dari nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ternyata, saat Fang Han berlatih di bawah tanah selama sebulan, ia mendapat ide gila untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Ini juga merupakan penjarahan terbesar dalam hidupnya. Dia berencana untuk menyelesaikan pekerjaan ini dan kemudian benar-benar mengasingkan diri untuk berkultivasi. Dia bahkan berpikir untuk mundur ke Istana Abadi Taiyuan untuk berkultivasi setelah menyelesaikan pekerjaan ini, membuat semua orang yang mengejarnya gagal. Yan Shui tentu tidak tahu bahwa dia memiliki pikiran gila seperti itu, jika dia tahu, dia mungkin akan sangat terkejut. Fang Han, di depan sana adalah sarang sebenarnya dari 40 bandit besar, yang disebut Kepulauan Taring. Pulau-pulau ini berjumlah 3.000. Setiap pulau bukan terbuat dari karang, melainkan gigi raksasa purba Taoti, yang ditemukan Fen Qingying entah dari mana. Dia menemukan total 3.000 gigi dan membuat formasi besar. Siapapun yang memasuki formasi itu akan tercabik-cabik. Bahkan aku pun tidak akan bisa keluar jika masuk. Yan Shui memperkenalkan. Gigi raksasa kuno Taoti. Fang Han terkejut. Dia menggunakan mananya untuk melihat puncak-puncak gunung yang berbentuk seperti taring,
membentuk kepulauan padat yang meliputi ratusan mil wilayah laut. Memang, dia melihat aura jahat di dalamnya. Tao Ti, raksasa purba, adalah sejenis binatang suci yang rakus dan memakan hampir semua yang dilihatnya. Terlebih lagi, di zaman kuno, ia bahkan lebih ganas daripada Kunpeng, berkelana di antara bintang-bintang. Ia begitu ganas sehingga bahkan raksasa abadi dari alam rahasia panjang umur pun takut padanya, hanya mereka yang memiliki kultivasi sangat tinggi yang dapat menaklukkannya. Setiap gigi Tao Ti sebenarnya sebesar puncak gunung atau terumbu karang, menunjukkan keagungan dan keganasan binatang raksasa ini. Saat ini, Fang Han merasa bahwa menyelesaikan pekerjaan besar ini mungkin bukanlah hal yang mudah. Formasi kepulauan yang terdiri dari gigi Tao Ti ini memang berbahaya. Sepertinya sosok yang tangguh yang mengaturnya. Meskipun kekuatan Fan Qingyin luar biasa, dia belum mencapai alam rahasia keabadian, jadi seharusnya dia tidak bisa mengatur formasi berbahaya seperti ini. Fang Han mengamati Kepulauan Taring ini dengan jantung berdebar kencang dan bertanya kepada Yan Shui, apakah teman dekatmu ini memiliki raksasa abadi yang kuat yang mendukungnya? Aku tidak tahu soal itu. Meskipun kami berteman dekat, aku tidak pernah mengorek rahasianya, dan dia juga tidak mengorek rahasiaku. Lagi pula, kami berdua adalah praktisi Dao, bukan gadis muda manja dari dunia sekuler. Aku sudah sering ke formasi ini, memang berbahaya, tapi kau tidak perlu terlalu takut. Yan Shui menunjuk ke lautan luas. Lagi pula, formasi ini dibangun di atas laut dan bergantung pada kekuatan elemen air. Karena aku adalah reinkarnasi roh primordial Dewa Air, tentu saja aku tidak takut terjebak di sini. Dengan mengandalkan mutiara ilahi laut yang luas, aku bisa melarikan diri kapan saja. Sekarang, bersiaplah, aku akan memberitahu Fan Qingyin. Sambil berbicara, Yan Shui menepukkan kedua telapak tangannya. Tiba-tiba, beberapa kolom air setinggi ribuan kaki menyembur dari permukaan laut. Air itu jernih seperti kristal dan menjulang tinggi ke langit sebelum tiba-tiba meledak. Guntur air yang mengguncang bumi merong berulang kali, gema suaranya mencapai ribuan mil jauhnya. Di dalam kepulauan Fangs, ratusan terumbu karang yang mengerikan mulai berputar. Seberkas cahaya terang muncul dari antara mereka, dan seorang wanita berbaju hijau muncul. Lingkaran cahaya bergoyang di belakang kepalanya, membuatnya tampak seperti seorang gadis surgawi dari sebuah lukisan. Fang Han melihat dan menyadari bahwa itu memang Fan Qingyin, orang yang hampir membunuhnya terakhir kali, pakar peringkat teratas dalam daftar peringkat kandidat umur panjang dan pemimpin utama dari 40 bandit besar. Begitu Fan Qingyin muncul, sebuah pikiran ilahi yang kuat menyapu dirinya. Karena dia adalah seorang wanita buta tanpa mata, dia menggunakan pikiran ilahi untuk memindai, yang memungkinkannya melihat lebih jelas daripada dengan mata. Melihat Yan Shui membawa seseorang bersamanya, sedikit rasa terkejut muncul di wajah wanita itu. Dia mengirimkan pikiran ilahi untuk bertanya, Yan Shui, mengapa kau membawa orang asing ke tempatku hari ini? Oh, apakah saudari Qingyin merujuk pada Pangeran Wula? Dia adalah seorang pangeran dari bintang Wula di luar angkasa, dan kultivasinya tak terukur. Dia adalah sesama Taois yang kutemui dulu. Kali ini, Sekte Tai kita telah mengeluarkan perintah pengejaran Dao Surgawi untuk Fang Han. Selama kita mengambil nyawa Fang Han, kita bisa mendapatkan pil abadi, artefak Dao tingkat menengah, dan 10 miliar pil obat. Kurasa saudari Qingyin juga tertarik dengan ini. Itulah mengapa aku membawa seorang pembantu kali ini, Pangeran Wula ini. Dengan kita bertiga bergabung, kita pasti bisa membunuh Fang Han. Yan Shui memperkenalkan Pangeran Wula dengan sangat alami. Fang Han bekerja sama dengan sempurna. Dengan lambaian tangannya yang santai, dia mengirimkan pikiran ilahinya kepada Taois Mu, meminjam sebagian kekuatannya untuk memadatkan telapak tangan selebar beberapa mil di atas laut, yang kemudian dia gunakan untuk membuat gerakan meraih ke bawah. Ciprat! Sejumlah besar air laut menguap seketika di bawah genggaman itu. Kemudian, hujan deras mulai turun dari langit. Alam rahasia panjang umur, raksasa abadi. Seluruh tubuh Fan Qingyin tersentak saat pikiran ilahinya menyapu Pangeran Wula. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yan Shui benar-benar akan membawa raksasa abadi. Dalam hal itu, dengan mereka bertiga bekerja sama, mungkin saja Fang Han bisa dibunuh. Bukan itu intinya. Namun, aku membawa jimat spiritual yang dimurnikan oleh seorang tetua di bintang Wulaku. Jimat itu diresapi dengan sehelai jiwa tetua itu, yang memungkinkanku untuk mengerahkan 30% kekuatan alam rahasia panjang umur, kata Fang Han dengan tergesa-gesa. Sepertinya Pangeran Wula memiliki status yang sangat tinggi di bintang Wula. Pengorbanan sebagian jiwa sesepuhmu untuk memurnikan jimat spiritual demi perlindunganmu menunjukkan betapa seriusnya mereka memandang hal itu. Namun, kekuatan Fang Han telah meningkat pesat akhir-akhir ini, dan dia telah melewati kesengsaraan angin dan api. Untuk membunuhnya, kita harus merencanakan dengan cermat. Mari, Yan Shui, Pangeran Wula, silakan masuk. Aku juga telah mengundang beberapa rekan Taois untuk membahas masalah perburuan Fang Han bersama-sama.
Fan Qingying mengulurkan tangannya dan mengajak Yan Shui dan Pangeran Wula masuk. Dalam sekejap, Kepulauan Taring, yang terbuat dari gigi Taoti, berderit dan mengerang saat mengalami transformasi. Ruang angkasa bergetar seolah-olah mereka telah memasuki dunia yang berbeda. Di dalam Kepulauan Fangs, sebenarnya dipenuhi dengan pemandangan indah di mana-mana, burung-burung bernyanyi, bunga-bunga harum, paviliun, dan kera putih yang menawarkan buah. Itu adalah surga yang begitu indah hingga membuat takjub. Di tengah surga di dalam kepulauan ini, sebuah istana mengapung. Di sekeliling istana terdapat beberapa bunga teratai hitam, masing-masing berukuran beberapa hektar. Duduk di atas bunga teratai ini adalah puluhan sosok berpakaian hitam, setidaknya 40 atau 50 orang. Mereka menghembuskan arus udara aneh yang melingkari istana, seolah-olah memurnikan istana ini. Jantung Fang Han berdebar kencang karena dia bisa tahu bahwa sosok-sosok berbaju hitam itu semuanya adalah ahli di tingkat Dewa Agung. Mereka adalah ras dewa. Orang-orang berbaju hitam ini semuanya adalah Dewa Agung dari ras dewa. Namun, bagi orang luar, sosok-sosok berpakaian hitam ini tampak hanya sebagai kultivator tingkat ketiga atau keempat dari alam rahasia kemampuan ilahi. Karena ras dewa menyembunyikan kekuatan mereka dengan sangat misterius, bahkan raksasa abadi dari alam rahasia panjang umur pun mungkin tidak selalu dapat melihat melalui mereka. Dari mana Saudari Qingying mendapatkan begitu banyak orang dari alam rahasia kemampuan ilahi untuk menggunakan ki asal mereka untuk memurnikan istana untukmu? Yan Shui memandang sosok-sosok berjubah hitam itu dengan sedikit curiga. Para ahli alam rahasia kemampuan ilahi memang tidak sedikit atau banyak, tetapi mereka jelas bukan orang biasa. Di 10 sekte jalan abadi, masing-masing akan menjadi anak kesayangan surga dan tidak akan pernah direduksi menjadi kerja paksa. Sekalipun beberapa sekte besar membutuhkan ahli alam rahasia kemampuan ilahi untuk pekerjaan kasar, mereka akan menangkap Raja Iblis dari antara Iblis Langit daripada menggunakan murid sejati mereka sendiri. Meskipun Raja Iblis di antara Iblis Langit juga setara dengan alam rahasia kemampuan ilahi, jumlah mereka sangat banyak. Saudari Yan, kau datang lagi? Dan ini siapa? Seberkas cahaya lain melesat keluar dari istana, menginjak bunga lotus 5 warna. Fang Han melihat dan menyadari itu adalah pencuri eksekusi abadi yang pernah memburunya. Wanita ini mempraktikkan teknik kultivasi Buddha. Ini Pangeran Wula, seorang ahli yang saya undang untuk bersama-sama menghadapi Fang Han. Yan Shui memperkenalkannya dengan cara yang sama. Orang-orang berbaju hitam ini semuanya adalah kultivator dari sekte dukun hitam dari bintang dukun hitam di luar angkasa. Mereka memasuki dunia agung Xuan Huang dengan tujuan menjarah jiwa untuk berlatih ilmu perdukunan. Aku menangkap mereka dan menundukkan mereka semua untuk dijadikan pekerjaku, jelas Fan Qingying melalui pikiran ilahi. Istana Wei Yangku telah disempurnakan selama beberapa ratus tahun dan sekarang menjadi artefak harta karun tingkat tak tertandingi. Ia sedang mengumpulkan kekuatan. Begitu aku mencapai tingkat tubuh abadi dari alam rahasia panjang umur, ia dapat diubah menjadi artefak Dao. Kemudian aku akan memurnikan taring Taoti di luarnya ke dalamnya, memungkinkannya bergerak sesuka hati, menjadi halus dan sulit ditangkap. Ia bahkan dapat tenggelam ke dasar laut untuk keamanan yang lebih besar. Jika kita menangkap Fang Han, kita dapat menahan diri untuk tidak membunuhnya untuk sementara waktu dan membuatnya bekerja untukku. Aku akan menggabungkan esensi dan darah tubuh fisiknya ke dalamnya. Tubuh setengah abadinya tentu bersinar cemerlang pada pesta ulang tahun ke-4000 yang mulia abadi Linglong. Tubuh setengah abadi? Aku heran bagaimana orang ini bisa mengembangkan hal seperti itu? Itu benar-benar di luar logika umum para kultivator. Kita harus tahu bahwa seorang kultivator alam rahasia kemampuan ilahi akan celaka jika tubuh fisiknya hancur. Fang Han berpura-pura terkejut, membuat Yan Shui terkekeh dalam hati. Namun, dia juga ingin tahu bagaimana Fang Han bisa mencapai tubuh setengah abadi. Jika Fang Han tidak menggunakan rahasia tubuh setengah abadi untuk memikatnya kali ini, dia mungkin tidak akan mengikutinya untuk memata-matai rahasia sahabat dekatnya, Fan Qingying. Aku tahu bagaimana tubuh setengah abadi Fang Han dikembangkan. Nona Yan Shui, Pangeran Wula, silakan masuk. Mari kita bahas masalah perburuan Fang Han. Sebuah suara terdengar dari dalam istana Wei Yang. Oh, itu adalah sesama Taois yang saya undang, yang juga menyimpan dendam terhadap Fang Han. 7 bawahannya mengikuti Pangeran Yui dari Kekaisaran Xuan Agung untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Yang Mulia Abadi Linglong, tetapi mereka dicegat dan dibunuh oleh Fang Han di tengah jalan, dan kekayaan mereka dijarah. Sambil berbicara, Fan Qingying memimpin Fang Han dan Yan Shui masuk ke istana Wei Yang. Fang Han, kau bahkan melakukan hal-hal seperti perampokan di jalan raya? Mencegat dan membunuh orang lain untuk mengambil harta mereka. Itu benar-benar. Mendengar ini, Yan Shui tampak terdiam mengenai Fang Han, berkomunikasi melalui pikiran. Kau akan segera tahu. Semua yang kukatakan tentang kau mencapai tubuh abadi itu bohong pada orang yang baru saja berbicara. Hati-hati, orang ini sangat menakutkan dan juga merupakan bencana bagi jalur abadi dan iblis di dunia besar Xuan Huang kita.
Fang Han segera menyalurkan rohnya dengan gravitasi, sangat berhati-hati dan mengumpulkan seluruh kekuatannya. Begitukah? Jangan berbohong padaku. Apa maksud, bencana bagi jalur abadi dan iblis di dunia agung Xuan Huang? Kau pikir? Saat Yan Shui mendengarkan, dia tiba-tiba bergidik tanpa alasan yang jelas, seolah merasakan sesuatu yang tidak beres, dan dia pun menenangkan pikirannya. Setelah memasuki istana Wei Yang, Fang Han melihat seorang pria berjubah ungu. Ia sangat tinggi, 2 kepala lebih tinggi dari orang biasa, memberikan kesan menjulang dan tegak. Pria berjubah ungu ini adalah seorang tetua, mengenakan mahkota ungu di kepalanya. Saat matanya membuka dan menutup, cahaya ungu memancar dari matanya, dan ki primordial alam abadi bergejolak di sekitarnya. Ia sebenarnya adalah raksasa abadi. Raksasa abadi, alam rahasia panjang umur. Yan Shui juga terkejut. Dia tidak menyangka Fan Qingying akan mengundang raksasa abadi. Untungnya, kekuatan raksasa abadi ini tampaknya berada di tingkat pertama alam rahasia panjang umur, alam panjang umur 1000. Itu tidak terlalu berlebihan. Aku adalah seorang kultivator dari luar angkasa, Taois Hentian, kata Taois berjubah ungu itu sambil tersenyum. 7 bawahanku dicegat dan dibunuh oleh anak laki-laki bernama Fang Han itu, dan semua kekayaan mereka dirampas. Awalnya aku tidak tahu, tetapi kemudian aku melakukan perhitungan ilahi kompas, menghitung terus-menerus selama 3 hari 3 malam sebelum aku mengetahui kebenarannya. Itulah mengapa aku datang ke dunia agung Xuan Huang untuk membunuh anak laki-laki bernama Fang Han itu. Nona Yan Shui, kudengar untuk mencari kabar tentang Fang Han, kau pergi ke aliansi 6 jalan dan menghabiskan 10 juta pil obat untuk membeli rahasia. Aku ingin tahu apakah kau menemukan informasi apapun? Aku hanya mengetahui satu kabar, yaitu Fang Han belum kembali ke sekte Yuhua. Yan Shui duduk bersila, menghadap pria berjubah ungu itu. Untuk pertemuan pertama kita, aku tidak punya sesuatu yang terlalu istimewa untuk ditawarkan, jadi izinkan aku memberi kalian hadiah kecil. Taois Hentian berjubah ungu melambaikan tangannya, dan 2 kartu kristal terbang, mendarat di tangan Fang Han dan Yan Shui. Ternyata itu adalah kartu kristal senilai 100 juta pil obat masing-masing. Terima kasih banyak, Senior Hentian. Fang Han buru-buru menerima dan membungkuk. Namun, dalam hatinya, ia sangat waspada. Orang ini 100% adalah Kaisar Dewa Hentian yang disebutkan oleh Raja Dewa Dahai dan Raja Dewa Daxia. Meskipun ia tampak hanya sebagai tokoh tingkat pertama dari alam rahasia keabadian, alam keabadian 1000, para kultivator ras dewa sangat berbeda dari ras manusia dan memiliki berbagai macam kemampuan unik. Terlebih lagi, Kaisar Dewa ini pasti telah menyembunyikan kekuatannya. Apa yang harus kulakukan? Meskipun Kaisar Dewa Hentian dari ras dewa tampaknya hanya memiliki kultivasi tingkat pertama dari alam rahasia panjang umur, alam 1000 panjang umur, Fang Han telah berurusan dengan ras dewa selama bertahun-tahun dan tahu bahwa bahkan jika Kaisar Dewa Hentian tidak menyembunyikan kekuatannya, dia tetap lebih kuat daripada Taois Long dan Taois Mu jika digabungkan. Menghadapi Kaisar Dewa Hentian, Fang Han sama sekali tidak berani bertindak gegabah. Meskipun ia berhasil mendapatkan bantuan Yan Shui, keduanya bukanlah raksasa abadi dari alam rahasia panjang umur. Sekuat apapun kekuatan sihir mereka, daya ledak mereka tidak akan melebihi 100 juta tenaga kuda. Jika Taois Mu yang telah ia yakinkan berada di puncak kekuatannya, akan ada kepastian dalam membunuh Kaisar Dewa Hentian. Tetapi sekarang, tidak ada kepastian sedikit pun. Terlebih lagi, Fan Qingying berada tepat di samping mereka. Meskipun Fang Han berniat melakukan pekerjaan besar, dia tidak ingin mati di sini. Diam-diam dia memikirkan berbagai cara, mencoba menemukan cara untuk menghadapi kelompok ini atau menggunakan sesuatu untuk membunuh Kaisar Dewa Hentian. Selain itu, Fang Han tahu bahwa Kaisar Dewa Hentian ini memiliki artefak Dao tingkat tinggi, yaitu Kompas Hentian. Artefak Dao tingkat tinggi di tangan seseorang yang berada di alam rahasia panjang umur dapat mengerahkan kekuatan paling dahsyatnya, yang tidak dapat dibandingkan dengan kekuatannya di tangan seseorang yang berada di alam rahasia kemampuan ilahi. Demikian pula, jika penatua hukuman surgawi adalah menggunakan diagram mata air kuning, dia bisa mendorong gerbang Avicii dan jembatan ketidakberdayaan hingga batasnya, membuka portal spasial sesuka hati dalam radius jutaan mil untuk melakukan pembunuhan, muncul dan menghilang seperti hantu, dan mampu melawan beberapa raksasa abadi sendirian tanpa tertinggal. Namun di tangan Fang Han, dia hanya bisa berteleportasi secara instan dalam jarak beberapa ribu mil, yang tidak seefektif itu. Ras Dewa. Ras paling mulia di antara sekian banyak dunia. Para kaisar di antara ras dewa memiliki kekuatan yang mampu mengguncang dunia. Jika Fang Han bertindak sekarang, hanya akan ada satu hasil, ditindas selamanya atau dibunuh secara langsung. Bahkan setengah dari tubuh abadi pun akan sia-sia. Kaisar Dewa Hentian, pencuri Kitian, satu Hentian, satu Kitian, apakah ada hubungannya? Apa hubungan antara Kaisar Dewa Hentian dan Fan Qingying? Sesama murid? Tapi Fan Qingying jelas bukan dari ras dewa, kalau tidak pohon duniaku akan bereaksi keras.
Pikiran Fang Han berputar satu demi satu. Awalnya dia mengira mungkin ada beberapa raja dewa di sarang Fan Qingying yang tidak akan dia takuti. Dia akan membunuh mereka secara langsung, merebut benih dewa sejati mereka dan semua esensi mereka, dan menyapu semua harta karun sihir mereka. Kemudian dia akan menekan Fan Qingying, mengambil pedang petir kekacauan yang agung, dan melarikan diri. Tetapi sekarang setelah seorang kaisar dewa muncul, rencana itu tidak akan berhasil. Fang Han, aku merasa ada yang salah dengan Taois Hentian ini. Aku bisa merasakan auranya, dia bukan dari jalan abadi maupun jalan iblis. Ada perasaan tertekan yang naluriah, seolah-olah dia adalah musuh terbesarku untuk selama-lamanya. Apa yang terjadi? Yan Shui, bagaimanapun juga, adalah reinkarnasi dari roh primordial Dewa Air. Dengan sedikit gerakan, dia menggunakan uap air untuk mengirimkan pikiran ilahinya secara diam-diam, berkomunikasi sempurna dengan ki astral Kaisar Air Hitam milik Fang Han. Kau juga merasakannya? Pikirkan kembali apa yang kukatakan tadi. Jangan bertindak gegabah, atau kita berdua akan mati di sini. Ikuti petunjukku. Fang Han mengirimkan pikiran ilahi dan berhenti berbicara. Pangeran Ula, Nona Yan Shui. Apakah ada yang salah dengan hadiah kecil saya ini? Taois Hentian melihat Pangeran Ula dan Yan Shui bermain-main dengan kartu kristal berisi 100 juta pil, tampak seolah ingin menolak tetapi ragu-ragu, dan dia tidak bisa menahan senyum tipis. Dia tidak tahu bahwa pria dan wanita ini menggunakan penampilan mereka yang ragu-ragu untuk berkomunikasi satu sama lain. Yan Shui juga seorang yang cerdik. Ia bertukar pandang dengan Fang Han dan dengan cepat menyimpan kartu kristal itu, serentak berkata, ketika seorang tetua memberikan hadiah, seseorang tidak berani menolak. Kalian berdua memang pasangan yang sempurna, memiliki koneksi telepati. Taois Hentian tertawa terbahak-bahak. Kali ini, aku bertekad untuk membunuh bocah Fang Han ini. Dengan bantuan kalian, dia tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Kalian berdua benar-benar orang-orang pilihan di dunia kultivasi, kekuatan kalian masing-masing dapat menyaingi raksasa abadi biasa. Baik Yan Shui maupun Fang Han memang memiliki kemampuan yang setara dengan raksasa abadi. Mata Taois Hentian sangat tajam. Kultivator muda seperti mereka memiliki potensi yang tak tertandingi. Apakah Senior Hentian mendengar kabar apapun tentang Fang Han akhir-akhir ini? Tanya Fang Han. Tidak juga. Aku menggunakan ramalan kompas untuk menghitung selama 3 hari 3 malam, dan hanya menemukan bahwa Fang Han membunuh 7 bawahanku. Namun, Nona Yan Shui adalah murid Sekte Tai dan sangat berpengetahuan. Kurasa kau sudah mempersiapkan diri kali ini? Taois Hentian tersenyum, matanya menyipit seolah sedang merencanakan sesuatu. Jalan ramalan menghabiskan kekuatan sihir paling banyak. Terlebih lagi, saat menghitung, iblis hati akan muncul, dan itu tidak ditoleransi oleh langit, bumi, roh, dan dewa. Menghitung masa lalu tidak masalah, tetapi menghitung masa kini dan masa depan paling mengganggu hukum langit dan bumi. 9 dari 10 kali, itu akan menghabiskan umur seseorang atau bahkan menyebabkan penyimpangan ki. Tetua Sekte Tai kami, Tai Mang Tian, yang telah berkultivasi hingga tingkat keempat keabadian dan memahami hukum waktu, mencoba menghitung kesengsaraan masa depannya, hanya untuk mengalami penyimpangan ki. Tubuhnya hancur, dan api hatinya membakarnya menjadi abu, kata Yan Shui. Kemampuan Senior Hentian untuk menghitung masa lalu juga menunjukkan kemampuan ilahi yang hebat dan kekuatan sihir yang tak terbatas. Aku hanya mengandalkan harta karun ajaib, kata Taois Hentian cepat. Pangeran Ula, sampaikan kepada mereka berita yang kita beli dari aliansi 6 jalan seharga 10 juta pil. Tempat persembunyian potensial Fang Han mana yang diam-diam diselidiki oleh aliansi 6 jalan. Yan Shui memberi isyarat agar Fang Han berbicara. Dia tahu bahwa dalam situasi ini, Fang Han adalah orang yang paling tepat untuk berbicara dengan banyak rencana dan perhitungannya. Terlebih lagi, dia ingin melihat apa yang direncanakan Fang Han dan bagaimana dia akan membantunya berkultivasi menjadi setengah tubuh abadi. Aura yang terpancar dari Taois Hentian membuatnya merasa tidak nyaman, dan dia sudah sangat waspada. Faktanya, para dewa yang secara alami tercipta dari langit dan bumi, seperti Dewa Air, Dewa Api, Kaisar Petir, Ibu Petir, dan sebagainya, secara alami menentang ras dewa. Begitu Yan Shui berbicara, Taois Hentian, Fan Qingying, dan pencuri eksekusi abadi semuanya memusatkan perhatian mereka pada Pangeran Ula. Fang Han tampak cukup tenang dan terkendali. Dia berdeham dan berbicara dengan nada yang sangat tenang, menurut berita dari aliansi 6 jalan, karena Fang Han belum kembali ke Sekte Yuhua, kemungkinan tempat persembunyiannya adalah, pertama, tanah 5 elemen di kuil Dewa Buas. Kedua, di dalam Istana Abadi Taiyuan. Ketiga, di bawah tanah. Karena Fang Han telah mengkultivasi dao penguasa bumi Kaisar Kuning. Aura pelindung, dia dapat menghancurkan tanah dan mengubahnya menjadi ki asal, jadi bersembunyi di bawah tanah adalah pilihan teramannya. Saat ini, dia mungkin berada di tempat yang disebut punggungan penyegelan iblis. Bawah tanah?
Tempat bernama Bukit Penyegelan Iblis. Taois Hentian dan Fan Qingying tercengang. Mereka sepertinya belum pernah mendengar tentang tempat ini. Melihat Fang Han dan Yan Shui lagi, mereka benar-benar tampak seperti baru saja menerima kabar baru. Sebenarnya, Yan Shui juga benar-benar bingung, tidak tahu di mana Bukit Penyegelan Iblis berada atau mengapa Fang Han menyebutkannya. Namun, dia bekerja sama dengan sempurna dengan Fang Han, berakting dengan sangat natural. Aku sudah menghitung untuk tanah 5 elemen dan istana abadi Taiyuan, dan Fang Han tidak ada di keduanya. Tapi tempat seperti apa Bukit Penyegelan Iblis itu? Tanpa alamat spesifik, aku tidak bisa menghitungnya. Taois Hentian mengerutkan kening. Kami juga tidak tahu persis di mana lokasinya, tetapi informasi dari Aliansi 6 Jalan memberikan petunjuk umum. Mengapa kita tidak pergi dan menyelidikinya? Namun, kami tidak terlalu mahir dalam teknik pengeboran tanah dan tidak bisa masuk jauh ke bawah tanah. Saya ingin tahu apakah Senior Hentian memiliki kemampuan ini, tanya Yan Shui, dengan sangat kooperatif. Wanita ini benar-benar tahu cara bekerja sama, Fang Han memuji dalam hati. Kaisar Dewa Hentian, aku akan membawamu ke Bukit Penyegelan Iblis untuk bertemu dengan kuas Kaisar Manusia. Dulu, selama Perang Kuno, kultivasi kuas Kaisar Manusia dihancurkan oleh ras Dewa dan menjadi artefak Dao tingkat tertinggi. Namun kekuatannya masih mengguncang dunia, menekan langit. Jika kau, seorang Kaisar Dewa, bertemu dengannya, kau pasti akan mati. Ketika saat itu tiba, aku akan memanfaatkan situasi ini sebaik-baiknya. Dan memimpin Fan Qingying dan yang lainnya ke bawah tanah akan menjadikannya wilayah kekuasaanku sepenuhnya. Bertarung di bawah tanah sangat menguntungkan bagiku. Jadi, inilah rencana yang Fang Han susun dalam hatinya. Membunuh dengan pisau pinjaman. Di mana Bukit Penyegelan Iblis? Ayo kita pergi sekarang. Taois Hentian berdiri. Tidak heran begitu banyak orang gagal membunuh bocah Fang Han ini meskipun Sekte Tai mengeluarkan perintah pengejaran Dao Surgawi, ternyata dia bersembunyi di bawah tanah. Jangan khawatir tentang mengebor menembus bumi. Aku memiliki harta karun sihir yang disebut Jarum Ilahi Penembus Bumi, yang merupakan artefak Dao tingkat rendah. Itu tidak terlalu ampuh melawan musuh, tetapi dapat menembus urat bumi, mencapai kedalaman ratusan ribu kaki tanpa masalah. Karena senior memiliki harta karun ajaib ini, ayo kita berangkat. Yan Shui berdiri dengan spontan, sedikit memutar tubuhnya agar Fang Han memimpin jalan. Dia tidak familiar dengan Bukit Penyegelan Iblis, jadi dia hanya bisa membiarkan Fang Han terbang terlebih dahulu untuk mencarinya. Da Yin, Da Ming, Da Yuan, Da Qiong, Da Tao, kalian berlima, ikutlah denganku. Qingying, kau juga ikut. Taois Hentian berteriak, dan seketika 5 orang berjubah ungu gelap terbang keluar dari kedalaman istana Wei Yang. Masing-masing dari mereka adalah guru inti emas, raksasa kecil dari zaman itu. Jantung Fang Han berdebar kencang saat ia menyaksikan. Kelima orang ini sebenarnya adalah Raja Dewa dari ras Dewa, makhluk dengan peringkat yang sama dengan 7 Raja Dewa Agung yang telah ia bunuh. Banyak sekali Master Inti Emas. Yan Shui menatap Fan Qingying, sahabat dekatnya selama beberapa ratus tahun. Mereka adalah bawahan senior Chang Hen, jelas Fan Qingying melalui pikiran ilahi. Semakin kuat kita, semakin baik kita bisa membunuh Fang Han. Dengan bantuan senior Hentian kali ini, pasti akan ada bagian dari hadiah Sekte Tai untuk senior Hentian. Yan Shui membungkus tubuhnya dengan mutiara ilahi laut luas dan mengaktifkan kekuatan sihirnya, hatinya sudah siaga tinggi. Aku tidak peduli dengan hadiah Sekte Tai. Aku tidak kekurangan pil abadi, artefak Dao, atau pil obat. Aku serahkan itu pada kalian berdua. Aku hanya menginginkan kepala Fang Han. Nada suara Taois Hentian sangat arogan dan menakutkan. Saat tubuhnya bergetar, guntur bergemuruh terus-menerus, dan kekuatan besar menyelimuti Fang Han dan Yan Shui, membawa mereka langsung ke seberang laut. Terbanglah ke arah itu sejauh ratusan ribu mil. Tempat di dekat Gunung Bintang Meteor Sekte Kunsing adalah lokasi punggungan penyegelan iblis. Fang Han menunjuk ke arah tersebut. Bagus, kalian berdua anak muda berbakat terbang dengan cepat, tetapi bagaimanapun juga, kalian belum mencapai alam rahasia panjang umur, jadi kalian agak lambat. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, jadi aku akan memberi kalian tumpangan. Taois Chang Hen tampak terburu-buru dan berteriak, aku telah mengkultivasi kemampuan ilahi tertinggi, seni teleportasi agung. Itu dapat menempuh jarak 100.000 mil dalam sekejap. Fang Han belum pernah mendengar nama kemampuan ilahi ini sebelumnya. Namun, Yan Shui dipenuhi rasa iri, aku tidak menyangka senior Hentian bukan berasal dari aliran kultivator bebas, kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan seni teleportasi agung, salah satu dari 3.000 Dao Agung. Aku ingin tahu apakah senior Hentian bersedia menukar seni teleportasi agung dengan sihir Taois Sekte Tai kita? Jika Anda tertarik, saya akan melapor kepada pemimpin sekte tertinggi dan mendiskusikannya dengan Anda. Seni teleportasi yang luar biasa. Sebagai salah satu dari 3.000 Dao Agung, jurus ini berada pada tingkatan yang sama dengan jurus pemotong agung, jurus penelan agung, dan jurus pemusnahan agung.
Jurus ini dikenal sebagai metode teleportasi tercepat di langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Jika benar-benar dikuasai, seseorang dapat melintasi penghalang ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya, bahkan melintasi jarak 100.000 dunia agung Xuan Huang, seseorang dapat berteleportasi. Pemahaman Yan Shui tentang 3.000 jalan agung lebih mendalam daripada Fang Han. Dia tentu saja mengetahui nilai dari seni teleportasi agung. Seni bencana besar Sekte Tai termasuk dalam 10 besar di antara 3.000 Dao Agung. Aku sangat ingin mempelajarinya, kata Taois Hentian dengan nada datar. Maksud tersiratnya adalah, jika Sekte Tai menggunakan seni bencana besar untuk ditukar dengan seni teleportasi agung, maka itu mungkin. Senior hanya bercanda. Seni bencana besar adalah fondasi Sekte Tai kita dan sama sekali tidak dapat ditukar. Namun, kita bisa membicarakan ini nanti. Saat ini, membunuh Fang Han di Bukit Penyegelan Iblis adalah prioritas utama. Yan Shui tersenyum tenang dan terkendali. Baiklah, kultivasi seni teleportasi agungku masih sangat dangkal. Setiap teleportasi hanya dapat mencakup 108.000 mil. Jauh lebih rendah daripada para senior hebat yang melakukan teleportasi ruang hampa berbintang atau berpindah antar dunia besar yang tak terbatas. Namun, kalian tetap perlu mengalirkan kekuatan kalian untuk melindungi tubuh fisik kalian, jika tidak, kalian akan terguncang oleh kekuatan teleportasi agung hingga berdarah dari 7 lubang tubuh kalian. Taois Hentian melambaikan lengan bajunya yang besar, dan dengan gemuruh, arus udara menyelimuti mereka. Segala sesuatu di sekitar tampak luas dan kabur, tanpa pemandangan keluar. Fang Han memang merasakan tekanan yang datang dari segala arah. Arus udara di sekitar tubuhnya bergetar dengan kecepatan tinggi, hampir menyebabkan tubuhnya hancur berkeping-keping. Getarannya jauh lebih cepat daripada saat dia sendiri melakukan tebasan Kaisar Putih dan Kaisar Emas. Di dunia kultivasi, terdapat banyak kemampuan ilahi yang dikenal karena kecepatannya. Yang paling terkenal adalah sihir Taois atribut logam, seperti pembunuhan instan, serta pelarian hantu langit terbang Tai, yang diklaim sebagai nomor 1 di Dao abadi, dan tebasan Kaisar Putih Kaisar Emas, milik Fang Han. Namun, di hadapan seni teleportasi agung ini, sihir Taois tersebut tampak agak inferior. Anak laki-laki ini, dia benar-benar sekuat ini? Dengan arus udara dari seni teleportasi agung yang diterapkan padanya, dia bahkan tidak bergerak. Harta sihir apa yang dimilikinya sehingga begitu hebat? Dia benar-benar pantas menjadi seseorang yang bisa berjalan bersama Yan Shui. Yan Shui bertunangan dengan Hua Tiandu, tetapi tampaknya dia sangat dekat dengan anak laki-laki ini. Bukankah Hua Tiandu terlihat agak iri? Kelima, Raja Dewa, di samping Taois Hentian terkejut melihat ini. Taois Hentian juga merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Pangeran Wula begitu kuat. Namun jika dipikir-pikir, seorang pria yang bisa mendapatkan simpati Yan Shui tentu tidak akan lebih lemah dari Hua Tiandu. Setelah lebih dari 10 suara dentuman berturut-turut, langit dan bumi tiba-tiba menjadi jernih. Lingkungan Taois Hentian berubah. Dia melangkah menembus bintang-bintang di kehampaan dan berjalan sejenak sebelum berhenti. Di bawahnya terbentang deretan pegunungan yang tak berujung, pegunungan itu telah muncul dari laut. Ini tidak jauh dari Gunung Bintang Jatuh Sekte Kunsing. Pangeran Wula, Nona Yan Shui, lihatlah di mana tepatnya punggungan penyegel iblis itu berada. Taois Hentian tersenyum kepada keduanya, seolah-olah teleportasi jarak jauh seperti itu tidak menghabiskan sedikit pun mana miliknya. Fang Han dan Yan Shui diam-diam terkejut. Dari kota kuning misterius, mereka telah terbang selama beberapa jam ditambah 1 hari 1 malam untuk mencapai Kepulauan Fang. Namun, Taois Hentian ini, dengan melakukan seni teleportasi agung, telah berteleportasi kembali dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk makan. Berapa banyak mana yang dibutuhkan untuk itu? Fang Han, hati-hati. Bahkan seorang ahli yang telah mengkultivasi tubuh abadi mungkin akan kesulitan melakukan teleportasi sebesar ini. Kecuali jika mereka adalah seorang ahli yang telah memahami aturan ruang. Kurasa kita sebaiknya menghindari berurusan dengan orang ini. Yan Shui juga merasa gelisah dan diam-diam mengirimkan pesan spiritual yang samar kepada Fang Han. Sekarang kita bisa maju atau mundur. Kita akan lihat setelah kita masuk ke bawah tanah. Sambil berkomunikasi dengan Yan Shui melalui roh, Fang Han mengamati lingkungan sekitarnya. Itu ada di sana. Fang Han menunjuk ke sebuah gundukan di kejauhan. Gundukan demi gundukan, menyerupai punggung kura-kura atau ular panjang yang menjulang, membentang ke kejauhan. Dia langsung mengenalinya sebagai lokasi Bukit Penyegelan Iblis. Disinilah dia menyelamatkan iblis kecil rubah murni dan kemudian bertemu dengan kaisar manusia yang bersembunyi jauh di bawah tanah. Namun, kala itu, gundukan-gundukan itu berwarna tanah kuning tanpa sedikit pun energi spiritual. Sekarang, gundukan-gundukan itu dipenuhi energi spiritual. Bunga-bunga bermekaran di mana-mana, tumbuh-tumbuhan tumbuh subur, dan warna hijaunya begitu cerah hingga tampak seperti akan menetes. Berdiri di langit, seseorang dapat mencium aroma ki kayu yang sangat pekat.
Ki kayu dari beberapa tumbuhan begitu pekat sehingga mengembun menjadi bayangan-bayangan, seolah-olah akan berubah menjadi monster roh. Memang benar, anak laki-laki bernama Fang Han pasti bersembunyi di sini. Taois Hentian tersentak dan menggeram pelan, ki roh kayu di sini sangat pekat, disebabkan oleh seni penguasa kayu Kaisar Biru. Informasi aliansi 6 jalan benar-benar luar biasa karena mengetahui lokasi spesifik Fang Han. Sepertinya keberuntungan kita bagus. Karena Fang Han bersembunyi di bawah tanah, kita akan pergi ke bawah tanah untuk menemukannya. Jarum ilahi penembus bumi. Buka untukku. Dia mengibaskan lengan bajunya yang besar lagi, dan sebuah jarum ilahi berwarna kuning tanah terbang keluar darinya. Jarum itu hanya sepanjang jari, tetapi memancarkan cahaya kuning. Begitu muncul, kabut kuning segera memenuhi udara, pasir dan angin naik ke langit, dan gelombang kekuatan asal bumi yang padat melonjak. Di atas jarum suci itu, sesosok makhluk yang menyerupai ular dan naga melayang. Sekali lihat, Fang Han tahu itu adalah ular huang, roh artefak dari jarum suci ini. Aura ular huang ini jauh lebih megah daripada aura yang telah ia sempurnakan di tanah 5 elemen. Ia mengeluarkan jeritan tak terlihat ke arah bumi, dan seketika itu juga, tanah dalam radius 10 mil mulai bergelombang seolah-olah bumi telah berubah menjadi air. Artefak Dao tingkat rendah di tangan seseorang di alam rahasia keabadian ternyata dapat mengerahkan kekuatan sebesar itu. Tampaknya bagi mereka yang berada di alam rahasia kemampuan ilahi, memiliki artefak Dao adalah pemborosan sesuatu yang berharga. Fang Han tahu bahwa jika dia mendapatkan jarum ilahi penembus bumi ini, pasti tidak akan memiliki kekuatan sebesar itu, bahkan dengan kerjasama dari Ki Astral penguasa bumi. Pergi! Taois Hentian menerbangkan jarum ilahi penembus bumi dan mengarahkannya ke bawah. Tanah seketika runtuh, dan dia terbang turun lalu menghilang. Fang Han, Yan Shui, Fan Qingying, dan kelima Raja Dewa Agung juga segera mengikutinya. Setelah itu, lingkungan sekitar kembali tenang. Jauh di dalam bumi, masih gelap gulita. Taois Hentian menggunakan jarum ilahi penembus bumi untuk melelehkan batu dan tanah saat kelompok itu terus masuk lebih dalam. Yan Shui tampak tenang, tetapi di lubuk hatinya ia sangat gugup, tidak tahu apa yang direncanakan Fang Han. Namun, Fang Han terus melihat sekeliling dan bahkan memuji, jarum ilahi penembus bumi milik senior Hentian benar-benar luar biasa. Bagaimana artefak ajaib ini dimurnikan? Aku juga ingin memurnikannya. Kau tahu, banyak harta karun terkubur di bawah tanah. Jika aku memiliki harta karun ini, aku tidak tahu berapa banyak manfaat yang akan kudapatkan dari berburu harta karun di bawah tanah. Memperbaiki artefak Dao ini juga mudah, asalkan kita menemukan Fang Han. Paksa dia untuk menyerahkan jimat roh dari tanah 5 elemen, dan kita bisa pergi ke tanah 5 elemen kapan saja untuk menemukan makhluk suci berelemen bumi yang kuat, ular huang. Dikombinasikan dengan berbagai material dan banyak usaha, itu bisa dilakukan. Kuncinya tetap Fang Han. Jarum ilahi penembus bumi milikku ini dibuat setelah aku akhirnya menemukan ular huang di bintang bumi, menaklukkannya, dan menghabiskan 500 tahun untuk memperbaikinya. Sambil berbicara, Taois Hentian mengalirkan mananya untuk menembus batu basal yang keras. Tak lama kemudian, mereka mencapai kedalaman puluhan ribu kaki di bawah tanah. Itu sudah berupa lempeng basal, yang seringkali lebarnya ribuan mil. Hari itu, Fang Han telah melihat kuas kaisar manusia, sebesar gunung Sumeru Golden Mountain, terbaring tenang tertidur di lempeng itu, tetapi kuas kaisar manusia itu sudah tidak ada lagi di sana. Hari itu, Fang Han agak kesulitan menembus lempeng basal menggunakan energi astral penguasa bumi, tetapi sekarang Taois Hentian melakukannya dengan mudah. Dengan satu ujung jarum ilahi penembus bumi, bongkahan batu besar langsung diubah menjadi energi asal saat terus menembus lebih dalam. Tuan Hentian, kita telah turun sedalam 50.000 kaki tanpa menemukan petunjuk apapun. Apakah Fang Han benar-benar sekuat itu, mampu melarikan diri jauh ke bawah tanah untuk berkultivasi? Tanya seorang Raja Dewa dengan ragu. Efek ki kayu yang pekat di atas adalah aura ki astral Kaisar Kayu. Ini pasti benar, Fang Han telah berkultivasi di sini. Selain itu, aku samar-samar merasakan kekuatan yang sangat dahsyat tersembunyi jauh di bawah tanah, yang mungkin merupakan tempat persembunyian Fang Han. Aku merasa bahwa kebangkitan Fang Han yang tiba-tiba ini pasti tidak sederhana, seseorang pasti membantunya. Tempat ini mungkin salah satu rahasia terbesarnya. Taois Hentian tidak berbicara, tetapi Fan Qingying menjelaskan. Memang, ada sesuatu yang aneh tentang bawah tanah ini yang bahkan membuatku merasa gelisah. Taois Hentian mengangguk tetapi sama sekali tidak berhenti, terus menggali ke bawah. Hati-hati, masing-masing dari kalian keluarkan harta sihir terkuat kalian untuk melindungi diri kalian sendiri. Tak perlu dikatakan lagi, Fan Qingying mengeluarkan artefak Dao tingkat tingginya, pedang petir kekacauan agung. Dengan sedikit goyangan, serangkaian ki kekacauan mengelilinginya. Yan Shui telah lama mengeluarkan mutiara ilahi lautan luas, Nya. Adapun kelima Raja Dewa Agung itu, mereka tiba-tiba memancarkan aura aneh dan mulai berputar, membentuk formasi misterius. Fang Han,
Kelima bawahan di samping Taois Hentian ini, aku bisa memastikan mereka bukan manusia, juga bukan monster. Mereka bukan iblis langit atau iblis bumi. Aku tidak tahu ras apa mereka sebenarnya, bisik Yan Shui. Kau pasti sudah menyadarinya sekarang. Orang-orang ini memang bukan manusia, bukan monster, dan bukan iblis. Mereka adalah makhluk yang memerintah segala sesuatu di langit dan bumi pada zaman dahulu, ras yang paling mulia dan musuh terbesar semua makhluk hidup. Sebagai murid sekte Tai, setelah kukatakan ini, apakah kau masih belum tahu? Fang Han tidak lagi menyembunyikannya saat ini. Maksudmu? Tiba-tiba, wajah Yan Shui berubah drastis, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Yan Shui, ada apa? Kau tiba-tiba terkejut. Fan Qingying memperhatikan perubahan ekspresi Yan Shui dan mengirimkan pikiran ilahi. Pada saat itu, Yan Shui menunjukkan kecerdikannya dan menunjuk ke bawah, kita hampir sampai di magma bawah tanah. Aku merasakan tekanan yang tak tertandingi dan sangat kuat, seolah-olah ada sesuatu yang sangat menakutkan di dalam magma bawah tanah. Memang, aku juga merasakannya, kata Fan Qingying. Cahaya api tampak di depan, panas meningkat, dan bau belerang yang menyengat tercium, mereka telah mencapai magma. Di bawah tanah, magma yang tak berujung bergejolak, dan kobaran api ganas yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke ruang sekitarnya, membuat Ki penguasa api Kaisar Merah Fang Han gelisah, seolah-olah ingin melahap dan membudidayakan api itu dengan rakus. Api bumi adalah jenis api yang sangat penting. Banyak kultivator suka menggunakan api bumi untuk memurnikan harta karun sihir, dan beberapa bahkan melemparkan harta karun sihir mereka ke dalam magma bawah tanah selama 1000 tahun untuk ditempa, seperti menempanya di angin astral 9 langit. Jika seseorang bisa masuk jauh ke bawah tanah dan mencari di dalam magma, mereka mungkin akan menemukan banyak harta karun ajaib yang ditinggalkan oleh para ahli kuno. Namun, mencari harta karun di magma bawah tanah jauh lebih sulit daripada di angin astral 9 langit. Awalnya, hanya sedikit orang yang bisa masuk jauh ke bawah tanah, bahkan lebih sedikit lagi yang bisa mencapai lapisan magma, dan mereka yang bisa mencari di dalam magma sangat langka, seperti bulu phoenix. Bahkan jika seseorang telah mencapai tubuh abadi, tanpa harta karun sihir yang ampuh untuk perlindungan, mustahil untuk bertahan lama di dalam magma. Kini, Taois Hentian, 5 Raja Dewa Agung, Fan Qingying, Yan Shui, dan Pangeran Ula, telah mencapai lapisan magma bawah tanah, dan mereka semua merasakan panas yang menyengat dan tak tertandingi. Mereka benar-benar berada di purgatorium lautan api. Pada saat itu, mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan purgatorium yang sebenarnya. Namun, Taois Hentian, 5 Raja Dewa Agung, Fan Qingying, dan Yan Shui tercengang oleh apa yang mereka lihat di lautan magma yang seperti purgatori itu. Mereka melihat sesuatu, puncak gunung yang sangat megah, puncak gunung yang jernih seperti kristal. Puncak gunung itu terbentang di atas lava yang tak berujung, dan semua ki api diserap oleh puncak gunung ini, seolah-olah sedang menempa sesuatu. Fang Han sudah pernah melihat wujud kuas kaisar manusia, ukurannya sebesar gunung, sebuah kuas yang bisa menentukan hidup dan mati. Kekuatannya tak terbatas, jadi melihatnya lagi sekarang tidak mengejutkannya. Awalnya dia khawatir bahwa kuas kaisar manusia itu akan pergi ke tempat lain, menyebabkan rencananya gagal, tetapi sekarang tampaknya kuas kaisar manusia itu jelas-jelas sedang menjaga sesuatu. Dia tidak pernah meragukan kemampuan kuas kaisar manusia ini. Harus diketahui bahwa benda ini dulunya adalah artefak abadi, dan meskipun kemudian jatuh ke tingkat artefak Dao tingkat tertinggi, ia masih mempertahankan sebagian kekuatan artefak abadi. Di antara artefak Dao tingkat tertinggi, ia adalah yang paling tangguh. Lebih penting lagi, roh artefak dari kuas kaisar manusia masih ada. Berbeda dengan cermin kaisar surgawi yang diperoleh Feng Baiyu, yang roh artefaknya tidak dapat ditemukan, hanya menyisakan tubuh utamanya. Meskipun masih merupakan artefak Dao tingkat tertinggi, kekuatannya jauh lebih lemah. Untuk memahami perbedaannya, seseorang hanya perlu memikirkan diagram pegas kuning tanpa Yan. Apa itu? Tanya Yan Shui dengan terkejut, matanya menatap Fang Han dengan tak percaya. Gunung kristal itu? Ternyata itu kristal surgawi? Kristal surgawi paling berharga di alam semesta. Sepotong kristal surgawi seukuran ibu jari bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Berapa harga kristal surgawi sebesar gunung? Bisakah itu digunakan untuk membeli seluruh sekolah? Batu kristal surgawi. Tubuh Fan Qingying juga bergetar. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Tak disangka kita tidak menemukan Fang Han, melainkan menemukan bongkahan batu kristal surgawi yang begitu besar. Kelima Raja Dewa Agung pun ikut bersemangat. Awas! Wajah Taois Hentian berubah drastis, seolah-olah dia telah melihat iblis. Ini sebenarnya harta karun sihir, harta karun sihir ini. Ini adalah kuas kaisar manusia. Di era primordial, kuas kaisar manusia membantai ahli yang tak terhitung jumlahnya dari ras saya, dengan satu goresan kuas, hidup dan mati ditentukan. Bagaimana mungkin harta karun sihir ini ada di sini? Ras saya telah diam-diam mencarinya di dunia besar Xuan Huang selama bertahun-tahun,
dan untuk berpikir kita akan berhasil hari ini. Kehadiran Fang Han tidak lagi penting. Mendapatkan kuas kaisar manusia ini adalah prioritas utama. Hentian, maju dan bantu saya menaklukkan kuas kaisar manusia. Setelah ditaklukkan, status saya di dalam ras saya akan meningkat berkali-kali. Di bawah pengaruh pikiran ilahi yang kuat dari Taois Hentian, sebuah kompas besar tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Pada kompas itu, matahari, bulan, dan bintang-bintang tersusun rapat, seperti peta bintang mini. Ini adalah artefak Dao tingkat tinggi. Kompas Hentian. Artefak ini sangat langka di dunia kultivasi, artefak Dao tingkat tinggi yang harus dimurnikan oleh sekelompok raksasa abadi selama ribuan tahun. Ia dapat mengguncang langit dan bumi serta membalikkan matahari dan bulan. Di tangan seseorang di alam rahasia kemampuan ilahi, kekuatannya tidak dapat terlihat, tetapi di tangan raksasa alam rahasia keabadian, kekuatannya dapat dilepaskan sepenuhnya. Begitu kompas Hentian ini muncul, seluruh area dalam radius 1000 mil dari lava tersebut langsung tertekan. Dalam sekejap, ruang angkasa tampak berubah, seolah-olah mereka berada di dimensi berbeda yang dipenuhi bintang-bintang padat dan meteor yang melesat menembus alam hampa, memancarkan cahaya dan panas tak terbatas sebelum lenyap dalam sekejap. Misteri dan kedalaman langit berbintang kosmik sekali lagi diperlihatkan kepada semua orang. Dalam sekejap mata, semua orang seolah dipindahkan dari api penyucian lava lebih dari 100.000 kaki di bawah tanah ke ruang angkasa tak terbatas di alam semesta. Ruang angkasa terbentang tanpa batas. Kekuasaan itu terdistorsi tanpa batas. Fang Han tahu dalam hatinya bahwa dia masih berada jauh di dalam purgatori lava bawah tanah, tetapi area ruang ini telah sepenuhnya ditempati oleh kompas Hentian, berevolusi menjadi berbagai transformasi spasial. Inilah kekuatan artefak Dao tingkat tinggi. Kekuatan yang begitu besar. Fang Han takjub dalam hati. Ini bukan apa-apa, hanya saja kekuatanmu tidak cukup, Fang Han. Jika kau memiliki kekuatan tubuh abadi, aku akan jauh lebih kuat daripada kompas Hentian ini. Satu serangan biasa dari jembatan ketidakberdayaan akan menembus ruang yang diciptakan oleh kompas Hentian ini. Yan meraung, mutiara ilahi laut luas Yan Shui, mata akhir Dharma Marsekal Iblis, jimat petir tak terkalahkan Fang Qingsui, pedang guntur kekacauan besar Fen Qingying, dan bahkan cambuk dewa perang semuanya memiliki kualitas yang lebih baik daripada kompas Hentian. Kekuatan! Kekuatan! Kau membutuhkan kekuatan raksasa abadi untuk benar-benar mengaktifkan artefak Dao. Fang Han! Yan Shui tiba-tiba mencondongkan tubuh lebih dekat ke Fang Han, perasaan krisis yang luar biasa menyelimutinya. Hal mengerikan apa yang kau rencanakan untuk digunakan melawan ras dewa? Pada saat itu, Yan Shui sudah mengetahui bahwa Taois Hentian berasal dari ras dewa. Ras dewa adalah musuh semua ras di seluruh surga dan segala alam. Pada saat ini, tangan Yan Shui dan Fang Han kembali bersatu, mana mereka saling berkomunikasi. Roh primordial dewa air dan ki astral penguasa air menyatu, mana mereka menjadi tak terbatas dan penuh kekuatan. Diberi nutrisi oleh ki astral kaisar air hitam Fang Han, Yan Shui merasa begitu nyaman hingga hampir mengerang. Samar-samar, ada tanda-tanda terobosan. Setelah mendapatkan air pelupakan dari Fang Han, dia telah membersihkan ki air di seluruh tubuhnya dan berada di ambang terobosan. Sekarang, tiba-tiba bergabung dengan ki astral kaisar air hitam Fang Han, secercah jiwa dewa air sejatinya dari banyak kehidupan masa lalunya terasa seolah-olah akan terbangun. Fang Han juga merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Energi asal air Yan Shui yang dalam dan agung terus diserap olehnya, membuat inti emas di dalam pikirannya semakin jernih dan cemerlang. Bayangan dewa iblis, 1000 tangan dan 1000 mata, pada inti emas menjadi semakin murni. Kali ini, uluran tangan mereka murni merupakan hasil dari krisis, secara naluriah bersatu untuk menggabungkan mana mereka dan menghadapi cobaan hidup dan mati yang akan datang, sehingga tak satu pun dari mereka menolak. Mana Fang Han beredar di dalam tubuh Yan Shui, dan mana Yan Shui juga beredar di dalam tubuh Fang Han. Keduanya menjadi cukup akrab dengan kemampuan ilahi masing-masing, sifat mana mereka, dan tubuh mereka. Pada saat itu, Yan Shui juga sangat terkejut. Dia merasakan kekuatan dahsyat di dalam tubuh Fang Han, gelombang demi gelombang benturan yang sungguh mencengangkan. Fang Han juga merasa bahwa tubuh wanita ini berubah-ubah seperti air, sangat lembut. Fen Qingying juga melihat Yan Shui dan Pangeran Ula bergandengan tangan dan mana mereka menyatu, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia sepertinya tidak mengerti mengapa Yan Shui bersama seseorang dari bintang barbar. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya saat ini. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan aliran ki asal berwarna murni ke pedang petir kekacauan besar. Artefak Dao tingkat tinggi ini, pedang misterius itu, tiba-tiba bangkit dan membentuk dewa kekacauan kuno. Ia menatap dingin, tiba-tiba membentuk segel tangan, mengubahnya jutaan kali, dan kemudian dengan guncangan dahsyat, sejumlah besar petir ilahi kekacauan menghantam, berkoordinasi dengan kompas Hentian untuk menyerang kuas kaisar manusia. Boom! Gemuruh!
Arus deras yang tak terbatas menghantam kuas kaisar manusia, dan artefak Dao tingkat tertinggi ini, puncak gunung yang megah ini, bergetar tanpa henti. Sementara itu, Taois Hentian memutar kompas di tangannya, menyebabkan ruang berubah berulang kali. Ruang yang menyerupai peta bintang itu tiba-tiba menyempit, seolah ingin menarik kuas kaisar manusia ke dalamnya. Siapa yang mengganggu tidurku? Siapa yang membuatku merasa kesengsaraan besar akan datang lebih awal? Siapa? Berusaha merebut harta karun ajaib yang tiada duanya, kuas langit yang mengendalikan hidup dan mati. Kuas kaisar manusia itu bergetar seolah terbangun dari tidurnya. Tubuhnya yang besar, yang terkena pedang petir kekacauan besar milik Fen Qingying, sama sekali tidak menunjukkan kerusakan. Dari dalam tubuhnya, aura agung dan pikiran ilahi yang luar biasa meletus. Pikiran ilahi ini mengguncang langit berbintang yang diciptakan oleh kompas Hentian, menyebabkan langit itu retak dan hancur berkeping-keping di mana-mana. Fang Han, apa yang harus kita lakukan? Yan Shui sekarang tampaknya menganggap Fang Han sepenuhnya sebagai pilar dukungannya. Meskipun dia adalah murid sejati teratas dari Sekte Tai dan memiliki pendapat yang sangat kuat, peristiwa hari ini terlalu besar. Kemunculan ras dewa dan kuas kaisar manusia bukanlah hal yang bisa dia tangani. Bahkan pemimpin Sekte Tai pun tak sanggup menanggung beban masalah ini. Satu anggota dari ras dewa saja akan membutuhkan banyak sekali kultivator dari dunia agung Xuan Huang dan bahkan berbagai sistem bintang ekstraterestrial untuk ditangani bersama. Menggunakan kekuatan kaisar manusia untuk membunuh kaisar dewa dan menuai keuntungan. Rencana besar Fang Han, mencari kekayaan di tengah bahaya. Tak heran dia telah mencapai alamnya saat ini. Luar biasa. Metodenya benar-benar hebat. Aku telah menjadi pionnya. Namun, jika ini berhasil, keuntungan yang akan kudapatkan tak tertandingi. Seketika itu, Yan Shui sepenuhnya memahami pikiran Fang Han. Ia dan Fang Han berpegangan tangan, mana mereka sepenuhnya ditarik untuk membentuk perlindungan yang kokoh. Mutiara ilahi laut yang luas beroperasi, membentuk dunia air di sekitar mereka berdua. Benci pada langit yang tak berperasaan, benci pada bumi yang tak terbatas. Di dalam dunia langit Yo, dengan kekuatan hidupku, salah satu dari 3000 Dao Agung, seni penyegelan agung. Seluruh tubuh Taois Hentian bergetar. Melihat kaisar manusia itu terbangun dan pikiran ilahinya saja menghancurkan langit berbintang yang diciptakan oleh kompas Hentian-nya, dia tidak lagi peduli dengan hal lain. Dia memuntahkan sejumlah besar darah. Darahnya bukan hitam atau putih, tetapi menunjukkan warna kekacauan besar. Saat setiap tetes jatuh, ia menyampaikan garis keturunan dan aura kehancuran serta kekuasaan atas seluruh langit dan alam yang tak terhingga. Dia melakukan seni penyegelan agung. Beberapa serangan Taois Hentian semuanya mengguncang bumi, mengungkapkan kekuatan magis yang tak terukur. Dia memulai dengan seni teleportasi agung, kemudian mengorbankan kompas Hentian, dan sekarang dia benar-benar melakukan teknik lain dari 3000 Dao Agung, seni penyegelan agung. Sebuah mantra panjang terucap dari mulut Taois Hentian, membawa aura kuno yang suram, meresap dari era purba yang jauh. Mantra kuno itu, setelah melintasi ruang dan waktu, memicu kekuatan misterius di kehampaan, yang kemudian mengembun menjadi belenggu dan rantai besi. Di kehampaan, rantai yang tak terhitung jumlahnya benar-benar muncul, melilit tubuh kaisar manusia sikat, sebesar gunung di tengahnya. Bentuk seperti gunung dari kuas kaisar manusia, bergeser sedikit, tetapi belenggu ini tetap tidak bergerak sama sekali, mustahil untuk dilepaskan. Seni penyegelan agung. Seni penyegelan yang agung. Tak seorang pun pernah berani menyegelku. Tak pernah. Dari zaman kuno hingga sekarang, di seluruh langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, di antara miliaran makhluk hidup dan segala macam raksasa, tak seorang pun berani menyegelku. Bagus sekali, bagus sekali. Kau telah berani. Roh artefak dari kuas kaisar manusia sekali lagi mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Tiba-tiba, tubuhnya menyusut tanpa batas, hingga 100.000 kali lipat, menjadi kuas kristal seukuran kuas tulis biasa. Penyusutan mendadak ini menyebabkan ruang hampa runtuh, memberi semua orang perasaan seperti tersedot ke dalam lubang hitam. Dengan kekuatannya yang terkonsentrasi 100.000 kali, kekuatan dan ujung kuas kaisar manusia menjadi tak terkalahkan, mengukir retakan di ruang angkasa dengan setiap goresannya. Kuas kaisar manusia menggoreskan satu goresan ke arah Hentian Taois. Pada saat itu juga, rantai yang diciptakan oleh seni penyegelan agung runtuh sepenuhnya. Di seluruh laut api purgatorium, ledakan meletus berturut-turut, dan ruang ilusi yang diciptakan oleh kompas Hentian hancur sepenuhnya. Kompas hentai itu mengeluarkan ratapan dan terbang kembali. Meskipun kompas Hentian adalah artefak Dao tingkat tinggi, bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan kuas kaisar manusia yang dulunya merupakan artefak abadi? Perbedaan peringkat dan levelnya terlalu besar. Kuas kaisar manusia menghancurkan seni penyegelan agung dan mematahkan kompas hentai. Ujungnya berkedip terus-menerus, bergerak seperti naga dan ular.
Seketika itu juga, di dalam purgatori api dan lava di sekitarnya, jimat-jimat muncul satu demi satu, mengalir tanpa henti. Ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar dan terbalik, ruang itu benar-benar terkunci di semua sisi. Fang Han dan Yan Shui bergerak berulang kali, tetapi mendapati bahwa mereka tidak dapat menembus ruang yang disegel oleh kuas kaisar manusia. Nona Yan Shui, Pangeran Wula, cepat bantu saya. Korbankan artefak Dao tingkat tinggi kalian untuk menahan kekuatan dahsyat kuas kaisar manusia. Ini adalah senjata paling mematikan di zaman kuno, kuas kaisar manusia. Setelah menaklukkannya, manfaatnya akan tak terbatas. Jika kalian berdua membantu saya menaklukkan harta karun ini, saya tidak akan ragu untuk mengorbankan 10.000 tahun umur saya untuk melakukan teknik transmisi kelahiran dan membantu kalian melangkah ke alam rahasia panjang umur untuk menjadi raksasa abadi. Taois Hentian meraung. Fan Qingying mengeluarkan teriakan panjang dan terjun ke dalam formasi yang dibentuk oleh 5 Raja Dewa. Dia mengorbankan pedang petir kekacauan besar dan menebas ke arah kehampaan yang dikunci oleh kuas kaisar manusia. Niat kaisar manusia itu jelas. Pertama-tama menggunakan kekuatannya yang besar untuk mengunci ruang hampa dan mencegah kelompok ini melarikan diri, lalu menggunakan jurus mematikan untuk membunuh semua orang. Sementara itu, Fan Qingying bermaksud menerobos kehampaan dan menggagalkan rencana kaisar manusia. Pedang petir kekacauan agung memiliki kekuatan tak terbatas. Meskipun Fan Qingying tidak dapat mengeluarkan potensi penuhnya, satu tebasan saja, dikombinasikan dengan ki asal yang dicurahkan oleh kelima Raja Dewa, tetap membawa kekuatan kejut yang sangat dahsyat. Guntur ilahi kekacauan besar meletus dalam serangkaian getaran, menyebabkan segala sesuatu di segala arah berguncang. Fang Han, apa yang harus kita lakukan? Yan Shui dan Fang Han berpegangan tangan. Begitu kekuatan magis mereka terhubung, sebuah pikiran ilahi tunggal memungkinkan mereka untuk merasakan apa yang dipikirkan orang lain. Bunuh Fan Qingying dan kelima Raja Dewa terlebih dahulu. Serangan gabungan kita dengan kekuatan penuh dapat membuat mereka roboh. Aku akan menggunakan diagram mata air kuning untuk menangkap Fan Qingying dan merebut pedang petir kekacauan besarnya. Kemudian kita akan bekerja sama dengan kuas kaisar manusia untuk membunuh kaisar Dewa Hentian. Kita akan merebut kompas hentiannya dan menyerap esensinya. Harapanmu untuk mengkultivasi setengah tubuh abadi sepenuhnya bergantung pada anggota ras dewa ini, mengerti? Meskipun kekuatan ilahi ras dewa adalah racun bagi kultivator, aku memiliki harta yang dapat mengubah kekuatan ilahi menjadi kekuatan magis dan bahkan memperoleh benih dewa sejati dari Raja Dewa. Setengah tubuh abadiku dikultivasi dengan menyerap benih dewa sejati dari 7 Raja Dewa Agung. Pikiran ilahi Fang Han memberitahu Yan Shui dalam kilatan petir. Ayo kita lakukan. Ras dewa, mereka adalah musuh terbesar kita. Yan Shui langsung mencapai kesepakatan dengan Fang Han. Serang bersama, serang bersama. Senior Hentian, tahan ujung tombak kaisar manusia. Kami akan membantu menghancurkan penghalang. Teriak Fang Han. Itu akan menjadi yang terbaik. Pada saat ini, tubuh Taois Hentian berputar cepat sementara tangannya berulang kali meraih, mengirimkan pancaran aura pelindung yang menekan ke arah kaisar manusia. Kaisar manusia itu dengan ganas menghunus beberapa jimat, menghancurkan sepenuhnya aura pelindung Taois Hentian. Setelah berbenturan puluhan kali dalam sekejap, Taois Hentian dan kaisar manusia masing-masing melepaskan serangan kuat yang bertabrakan. Sekaranglah kesempatannya. Pada saat ini, Fang Han dan Yan Shui memanfaatkan kesempatan tersebut dan tiba-tiba menyerang Fan Qingying dan kelima Raja Dewa. Begitu Fang Han bergerak, dia mengorbankan pagoda 8 divisi. Aura megah pagoda 8 lantai itu melayang tepat di atas kepala Fan Qingying dan kelima Raja Dewa. Di atasnya, Taois Mhu dan Raja Suci Pemutar Roda, inkarnasi Raja Malam Berdarah, memerintahkan jutaan iblis langit, roda esensi matahari bulan, dan puluhan ribu harta karun sihir untuk sekali lagi menyatu menjadi aliran harta karun sihir, menghantam. Pada saat ini, pagoda 8 divisi akhirnya menunjukkan kekuatan tiraninya. Roda esensi matahari dan bulan, sepasang artefak Dao tingkat menengah, juga mulai menunjukkan kekuatan sejati mereka di bawah pengaruh ki asal dari raksasa abadi seperti Taois Mu. Kedua roda itu berputar di udara, tiba-tiba memunculkan 10.000 matahari yang menyala dan 10.000 bulan yang terang di dalam aliran harta karun sihir yang luas. Cahaya cemerlang mereka bersinar ke segala arah. Dengan kekuatan yang tak terbendung, formasi yang terdiri dari Fan Qingying dan kelima Raja Dewa itu hancur total. Tubuh Fang Han berkedip secara misterius, tiba tepat di depan kelima Raja Dewa. Sebelum kelima Raja Dewa itu sempat mengungkapkan keterkejutan mereka, tubuh mereka langsung dihantam oleh tinju Fang Han. Kekuatan tinju Fang Han saat ini telah mencapai alam di mana kekerasan dan kelembutan seimbang, dan yin dan yang sempurna. Serangannya senyap dan seperti hantu, namun mengandung kekuatan luar biasa dari 100 juta kuda yang berlari kencang dan kekuatan tirani dari 93 inti emas. Terlebih lagi, dia telah merencanakan ini sejak lama. Baik kelima Raja Dewa maupun Fan Qingying tidak menyangka Pangeran Wula akan berkhianat kepada mereka. Secara khusus, pedang petir kekacauan agung
milik Fan Qingying telah dikerahkan dengan kekuatan penuh untuk menghancurkan penghalang tersebut. 4 suara beruntun terdengar saat tubuh 4 dari 5 Raja Dewa hancur berkeping-keping. Mereka berubah menjadi gumpalan ki asal yang tak terhitung jumlahnya yang menyembur ke segala arah, yang kemudian ditelan Fang Han ke dalam tubuhnya dengan mulut terbuka lebar. 4 benih dewa sejati diserap ke dalam pohon dunia di dahinya, memadat dengan semua ki asal menjadi 4 buah kemampuan ilahi. Raja Dewa yang tersisa dan paling kuat terperangkap di tangan Fang Han seperti elang yang menangkap anak ayam. Mata Raja Dewa itu membelalak saat ia berjuang mati-matian, tetapi bagaimana mungkin ia bisa lolos? Pohon dunia, gelombang ki asal. Singkirkan pikiran ilahi, ubah tubuh fisik. Saat ia meraih mayat Raja Dewa terkuat ini, tangan Fang Han mengaktifkan ki asal pohon dunia untuk menyelimuti tubuh Raja Dewa tersebut. Mata Raja Dewa itu terbelalak saat menatap wajah ganas, Pangeran Wula, bahkan tak mampu berteriak. Ki asal pohon dunia adalah musuh bebuyutannya. Hanya dalam sekejap, kekuatan ilahi di dalam tubuhnya diubah menjadi ki asal murni. Bersamaan dengan itu, kesadarannya benar-benar lenyap. Dao Smhu, aku telah menemukan tubuh fisik yang bagus untukmu. Setelah kau memilikinya, kultivasimu pasti akan meningkat pesat. Fang Han melemparkan tubuh Raja Dewa yang telah disempurnakan itu langsung ke pagoda 8 divisi. Dao Smhu langsung mengerti dan seketika menempelkan citra Dharma langit dan bumi kelahirannya padanya, menyatu menjadi satu dengan tubuh Raja Dewa. Dalam sekejap, esensi, energi, dan jiwanya menyatu sepenuhnya, dan dia merasakan kekuatan tubuh ini. Sungguh tubuh yang perkasa. Tubuh ini hampir lebih kuat dari tubuhku yang semula. Apakah ini ras dewa yang legendaris? Rekan Taois Fang Han, pohon duniamu memang musuh bebuyutan ras dewa. Bahkan raksasa abadi pun tidak dapat memiliki cangkang ras dewa. Cangkang ini setara dengan 1000 tahun kultivasi yang pahit. Segera, kekuatanku akan pulih sepenuhnya. Pada saat itu, aku akan dengan sepenuh hati dan tulus berdoa kepadamu untuk menebus dosa-dosaku di masa lalu. Setelah Taoismu merasuki Raja Dewa, ia merasakan esensi, energi, dan rohnya terus pulih. Tubuh ini memang menyelamatkannya dari kesulitan bereinkarnasi atau mencari tubuh baru untuk mengembangkan wujud fisiknya. Terlebih lagi, setelah mendapatkan cangkang ras dewa, manfaat di masa depan akan sangat besar dan tak terbayangkan. Konon, misteri tubuh ras dewa adalah yang terhebat di langit dan di antara jutaan dunia. Membunuh 5 Raja Dewa, memurnikan 4, dan memandikan tubuh 1 Raja Dewa untuk diberikan kepada Taoismu sebagai cangkang, serangan Fang Han bagaikan kilat. Dalam sekejap, hampir tidak ada yang sempat bereaksi. Pangeran Wula, kamu, Fan Qingying sangat terkejut. Lagi pula, kekuatan sihirnya tinggi, dia melompat mundur, dan cincin cahaya terang di belakang kepalanya berubah menjadi kemampuan ilahi yang benar-benar berhasil menangkis takdir kematiannya. Namun, bagaimana Fang Han bisa membiarkan wanita mengerikan ini pergi? Tubuhnya bergeser saat pikiran ilahinya berkomunikasi dengan Yan Shui. Melangkah berulang kali, dia memancarkan ratusan ribu jejak telapak tangan di kehampaan, mengelilingi Fan Qingying seperti gelombang yang meruntuhkan gunung. Bersamaan dengan itu, Yan Shui menerbangkan mutiara ilahi lautnya yang luas, patung Dharma langit dan bumi kelahirannya, dan roh primordial bencana surgawinya untuk merebut pedang guntur kekacauan besar yang kembali. Fan Qingying tahu bahwa krisis telah tiba. Seluruh tubuhnya gemetar saat cahaya terang berubah berulang kali, dia sepertinya akan melakukan teknik mendalam yang mengonsumsi umur hidup untuk meningkatkan kekuatannya. Namun pada saat itu, jejak telapak tangan Fang Han telah tiba. Ratusan ribu telapak tangan menghantam cahaya pelindung di sekitarnya dengan dahsyat. Cahaya itu hancur lapis demi lapis, dan dalam sekejap, pakaiannya terkoyak, membuatnya telanjang. Pagoda 8 divisi. Diagram mata air kuning. Inti emas Natal. Fang Han mengeluarkan 3 kartu andalannya yang paling ampuh satu demi satu, mengepung Fan Qingying. Dengan pedang petir kekacauan besar yang terikat, Fan Qingying akhirnya tidak mampu menahan tekanan Fang Han. Aura pelindungnya lenyap, dan sebelum dia sempat mempertaruhkan nyawanya, dia dibawa ke gerbang Avicii oleh diagram mata air kuning. Meskipun Fan Qingying dikenal sebagai orang nomor 1 di alam rahasia kemampuan ilahi, sejak Fang Han melewati kesengsaraan angin dan api, menaklukkan Taoismu, dan memurnikan pagoda 8 divisi, kekuatannya telah lama mampu menandingi raksasa abadi. Dia telah sepenuhnya melampaui Fan Qingying, dan dengan bergabung dengan Yan Shui, mereka mampu membunuh raksasa abadi. Akibatnya, Fan Qingying tentu saja bukan tandingan mereka. Selanjutnya, Fang Han memanfaatkan momen yang tepat untuk melancarkan serangan mendadak. Dengan demikian, kandidat terkuat di peringkat teratas dalam daftar peringkat kandidat dengan umur panjang ini langsung terpuruk, bahkan tanpa sempat melakukan perlawanan. Saat Fan Qingying terhimpit di kedalaman diagram mata air kuning, Fang Han bahkan tidak berpikir sejenak. Dia menerbangkan inti emasnya, menggabungkannya dengan tubuh setengah abadinya, dan bergabung dengan kekuatan Taoismu dari pagoda 8 divisi untuk langsung merebut pedang petir kekacauan besar yang ditahan oleh Yan Shui. Artefak Dao tingkat tinggi ini sangat ganas.
Meskipun tuannya ditekan, badan pedang bergetar, dan petir ilahi kekacauan agung meledak berulang kali di kehampaan. Bahkan Master Inti Emas pun harus menghindari ujung tajamnya. Daya bunuhnya melampaui kekuatan gabungan roda esensi matahari bulan dan bahkan melebihi pagoda 8 divisi ketika tidak dipimpin oleh Taois Mehu. Pedang petir kekacauan agung adalah artefak Dao tingkat tinggi yang murni berfokus pada kehancuran dan daya bunuh yang besar. Artefak ini tidak memiliki banyak fungsi, tidak memiliki ruang penyimpanan, dan tidak memiliki transformasi misterius. Namun, dengan kekuatan pedang petir kekacauan agung, ia sama sekali tidak membutuhkan transformasi misterius. Dengan gerakan santai, petir ilahi kekacauan agung yang tak terbatas akan muncul seperti gelombang pasang, menyapu bersih semua yang menghalangi jalannya. Namun, meskipun Fan Qingying dan pedang petir kekacauan besar itu berkoordinasi dengan baik, mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Jika pedang ini jatuh ke tangan Fang Qingsui dan dia menggabungkan jimat petir yang tak dapat dihancurkan ke dalam badan pedang, kekuatannya akan melampaui imajinasi. Terlepas dari itu, Fang Han bertekad untuk mendapatkan pedang ini. Artefak Dao tingkat tinggi adalah sesuatu yang hanya layak dimiliki oleh pemimpin sekte tertinggi dari 10 sekte jalan abadi. Setelah dia mendapatkan pedang ini, dia dapat menggunakan cahaya Zen keselamatan semesta agung untuk mengubahnya dan menempatkannya di dalam pagoda 8 divisi, atau menggunakannya sendiri dalam koordinasi dengan inti emasnya. Daya bunuhnya akan meningkat pesat. Saat ini, Yan Shui mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mewujudkan mutiara ilahi lautan luas guna menekan pedang petir kekacauan besar, dan juga ingin mengumpulkan harta karun ini. Tetapi bagaimana mungkin artefak Dao tingkat tinggi dapat ditekan dengan begitu mudah? Saat Fang Han menekan roda esensi matahari dan bulan, dia telah menghabiskan sejumlah kekuatan yang tidak diketahui. Dan itu pun dengan syarat telah membunuh pemilik aslinya. Kini, pemilik pedang petir kekacauan agung, Fan Qingying, belum mati, membuat artefak Dao tingkat tinggi ini semakin sulit untuk ditekan. Meskipun Yan Shui memiliki mutiara ilahi lautan luas, dibutuhkan setidaknya beberapa hari dan malam, diikuti dengan penggunaan teknik ledakan yang menghabiskan umurnya. Namun, dengan Fang Han terbang di atasnya, inti emasnya, pagoda 8 divisi, dan setengah tubuh abadi digunakan secara bersamaan. Tekanannya sangat dahsyat dan luar biasa, berubah menjadi telapak tangan yang tampak seperti terjalin dari 10 juta naga kuno. Ia dengan paksa menyingkirkan petir ilahi kekacauan agung dan mencengkeram tubuh fisik pedang tersebut. Pedang petir kekacauan yang dahsyat itu tetap ganas, bergetar sekali lagi. 100.000 butir petir muncul dari tubuhnya, dan setiap butir petir mengembang 1000 kali lipat. Roh artefak dari pedang petir kekacauan agung itu sebenarnya mulai muncul samar-samar, lebih jelas dari sebelumnya. Itu adalah seorang pria raksasa yang terkondensasi dari ki kekacauan, dengan kepala manusia dan tubuh ular, serta janggut sepanjang 100 kaki. Telapak tangannya berulang kali digosokkan, membentuk ratusan segel tangan. Ini adalah roh artefak dari pedang petir kekacauan agung yang mulai berjuang untuk hidupnya. Umumnya, roh artefak dari artefak Dao tidak berjuang untuk hidup mereka juga perlu berkultivasi dan biasanya menggunakan ki asal yang dicurahkan oleh tuan mereka. Mereka bahkan mungkin menjarah ki asal yang diberikan oleh tuan mereka untuk menutupi kekurangan mereka sendiri, bertindak malas selama pertempuran. Namun, dengan tuannya yang telah dikalahkan dan dirinya sendiri yang akan segera dikalahkan juga, roh artefak dari pedang petir kekacauan agung mulai menggunakan ki asalnya sendiri tanpa ragu-ragu untuk melancarkan mantra yang sangat kuat. Fang Han sudah lama mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimana mungkin dia membiarkan roh artefak dari pedang petir kekacauan agung melepaskan kekuatan sebenarnya? Dia membuka mulutnya dan dengan paksa memuntahkan seteguk darah segar. Dia sekali lagi mempertunjukkan seni pembantaian abadi, yang hanya bisa dilakukan dengan mengonsumsi 60 tahun masa hidupnya. Di tengah hujan darah yang disertai ratapan miliaran hantu dan dewa, semua petir ilahi kekacauan agung itu padam oleh hujan darah. Fang Han melonjak dan berkedip, membawa keagungan yang tak tertandingi. Tangannya seperti menangkap naga saat ia dengan paksa meraih gumpalan cahaya pedang yang besar dan lebar di dalam petir ilahi kekacauan. Cahaya pedang ini adalah tubuh fisik dari pedang guntur kekacauan agung. Setelah ditangkap, bentuk aslinya segera terungkap, pedang besar sepanjang 5 kaki yang diukir dengan pola misterius. Untaian ki kekacauan yang tak terhitung jumlahnya mengalir di atas tubuh pedang, dan aura yang kuno, sunyi, purba, jauh, dan abadi terpancar dari pola-pola misterius itu. Setelah meraih wujud fisik pedang petir kekacauan yang agung, Fang Han melemparkannya dengan sekuat tenaga langsung ke pagoda 8 divisi. Kemudian, banyak ahli dan artefak Dao di puncak pagoda 8 divisi secara bersamaan mengaktifkan cahaya Zen keselamatan universal agung, menyinarinya ke pedang petir. Roda esensi matahari bulan bahkan meledak menjadi pelangi emas, menekan pedang petir hingga mati. Tahan pedang petir kekacauan besar dan Fan Qingying bersama dengan diagram mata air kuning. Yan Shui,
kau juga masukkan mutiara ilahi laut luasmu ke dalam diagram mata air kuningku untuk bersama-sama menahan teman dekatmu ini. Aku telah mengubah 4 raja dewa dari ras dewa menjadi buah kemampuan ilahi, memperoleh semua ki asal mereka dan 4 benih dewa sejati. Selama kau membantuku menahan pedang ilahi artefak Dao tingkat tinggi ini, aku akan segera mentransfer ki asal yang telah diubah kepadamu, memungkinkanmu untuk mengkultivasi setengah tubuh abadi. Pikiran ilahi Fang Han yang sangat kuat bergetar begitu hebat sehingga pikiran Yan Shui berdengung. Seluruh tubuh Yan Shui bergetar. Mengetahui bahwa pedang petir kekacauan yang dahsyat itu tidak mudah ditekan, dia segera mengirimkan mutiara ilahi lautan luasnya ke dalam diagram mata air kuning juga. Tentu saja, dia tidak takut Fang Han menjebak artefak Dao miliknya. Pada saat yang sama, dia juga ingin menyelidiki rahasia diagram mata air kuning. Diagram mata air kuning, pagoda 8 divisi, mutiara ilahi laut luas, dan raksasa abadi, Taoisme, yang kekuatannya telah pulih secara signifikan setelah memperoleh tubuh fisik Raja Dewa. Kekuatan dahsyat ini saling terkait, akhirnya untuk sementara menekan Fan Qingying dan pedang guntur kekacauan yang agung. Fang Han dan Yan Shui kembali berpegangan tangan, bersatu saat ki asal yang kuat mengalir ke diagram mata air kuning, mengalir ke harta karun sihir mereka tanpa mempedulikan biayanya. Kau benar-benar berkhianat pada kami. Siapa sebenarnya kau? Begitu Fang Han dan Yan Shui bergerak, mereka membunuh 5 Raja Dewa dan menekan Fan Qingying dalam serangan yang telah direncanakan sejak lama. Taois Hentian saat ini sedang bertarung melawan Kaisar Manusia, menahan kekuatan dahsyat dari artefak Dao tingkat tak tertandingi ini, dan tidak mampu membagi jiwanya. Terkejut oleh perubahan mendadak tersebut, ia sangat marah hingga bulu kuduknya berdiri. Seluruh jubah ungunya mengembang, dan sudut matanya retak, mengeluarkan darah. Kemarahan yang semakin membesar, membakar dirinya dengan hebat. Asap tebal mengepul dari telinga, hidung, mata, dan mulutnya, dia benar-benar mengeluarkan asap dari ke-7 lubang tubuhnya. Seberapa marahnya seseorang sampai hal ini terjadi? Kaisar Manusia Sikat, kita pernah bertemu sekali sebelumnya. Kesengsaraan besar telah tiba, dan ras dewa sekali lagi menyerang dunia agung Xuan Huangku. Kali ini, aku memimpin ras dewa ke sini khusus untuk menggunakan kekuatanmu untuk membunuh Kaisar Dewa ini. Ini adalah Kaisar Dewa Hentian. Fang Han tiba-tiba mengeluarkan suara yang agung, dan pikiran ilahi-nya yang kuat menyapu sekitarnya, mentransmisikan kesadaran Kaisar Manusia sekaligus memberitahu Taois Hentian. Jadi, semuanya hanyalah tipu daya. Kau adalah Fang Han. Aku sebenarnya telah tertipu olehmu. Kau ingin membunuhku, jadi kau memancingku ke sini untuk menggunakan kuas Kaisar Manusia untuk membunuhku. Taois Hentian meraung. Pada saat ini, dia telah mengenali Fang Han karena ketika Fang Han menggunakan diagram mata air kuning, seni reinkarnasi kehilangan efeknya, dan dia berubah dari Pangeran Ula kembali menjadi Fang Han. Seperti yang diharapkan, cobaan besar telah tiba. Menurut perhitunganku, ini sudah waktunya. Ras dewa telah beristirahat dan membangun kekuatan mereka, sekarang saatnya mereka menyerang dunia agung Xuan Huang. Kaisar Dewa, kau sebenarnya adalah Kaisar Dewa yang bersembunyi dengan cukup baik. Roh artefak dari kuas Kaisar Manusia mengeluarkan suara mendengung. Fang Han, namamu Fang Han. Kita memang pernah bertemu sebelumnya. Kaulah yang ditakdirkan untuk cobaan besar ini. Dengan ras dewa menyerang dunia agung Xuan Huang, kau tentu harus maju untuk menyelamatkan dunia ini, mengumpulkan karma yang tak terbatas, dan menyelamatkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Prestasi masa depanmu pasti akan tak tertandingi. Saat kuas Kaisar Manusia itu berkicau, ujung kuas bergetar berulang kali. Dengan goresan seperti kait besi dan gambar perak, setiap goresan mengandung dao tertinggi, prinsip-prinsip tertinggi, hukum dunia, transformasi ruang, dan bahkan melibatkan perjalanan waktu. Sedikit demi sedikit, ia menekan Taois Hentian, hampir memenjarakan seluruh ruang hampa. Arus udara kacau dan badai ruang angkasa ada di mana-mana. Di dalam badai ruang angkasa ini, Fang Han dan Yan Shui hanya mampu melindungi diri mereka sendiri bahkan dengan menggabungkan kekuatan. Untuk sesaat, mereka tidak mampu berkoordinasi dengan kuas Kaisar Manusia untuk menyerang Kaisar Dewa Hentian. Kini, Yan Shui dan Fang Han benar-benar tidak mampu ikut campur dalam pertempuran tersebut. Hal ini juga disebabkan oleh artefak dan harta karun Dao tingkat tinggi mereka yang semuanya digunakan untuk menekan pedang petir kekacauan besar dan Fan Qingying. Tanpa harta karun sihir, hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri, sungguh sulit untuk ikut campur dalam pertempuran tingkat ini. Kekuatan jurus Kaisar Manusia ini sungguh terlalu dahsyat. Hampir setara dengan artefak abadi Sekte Taiyiku, Tungku Ilahi Abadi. Namun, kekuatan sejati Kaisar Dewa Hentian ini belum sepenuhnya terungkap, dia adalah Kaisar Dewa dari ras Dewa, dengan kekuatan sihir yang sangat besar. Tubuh-tubuh ras Dewa adalah keberadaan paling menakjubkan di langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang harus kita lakukan? Yan Shui mengerahkan citra Dharma langit dan bumi kelahirannya,
roh primordial bencana surgawi, untuk menyelimuti tubuh fisiknya dan tubuh Fang Han. Setidaknya aku sudah mengungkapkan identitasku dan tidak akan diserang oleh kaisar manusia berwajah sikat itu. Fang Han juga mengerahkan inti emasnya untuk berkoordinasi dengan roh primordial bencana surgawi, melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan kekuatan sihir dan mempersiapkan dirinya, sambil diam-diam berpikir, jika kuas kaisar manusia dapat membunuh kaisar Dewa Hentian, dan aku memperoleh esensinya, aku dapat memurnikannya menjadi buah panjang umur. Menelannya akan langsung mengarah ke alam rahasia panjang umur. Di zaman kuno, ketika pohon dunia menyerap Dewa Agung dan Raja Dewa, ia dapat memadatkan buah kemampuan ilahi, dan mereka yang mengonsumsinya akan langsung memasuki alam rahasia kemampuan ilahi. Dengan menyerap Kaisar Dewa, buah itu dapat diubah menjadi buah panjang umur, dan orang yang mengonsumsinya akan langsung menjadi raksasa abadi dari alam rahasia panjang umur. Dengan Kaisar Dewa tepat di depannya, Fang Han tentu saja tidak rela melepaskannya. Dia tahu bahwa untuk mencapai alam rahasia keabadian pasti akan sangat sulit. Bahkan dengan ramuan gerbang misterius 7 nyawa, hanya ada peluang 50%. Jika dia memiliki buah panjang umur, kemungkinannya akan 100%. Mencapai alam rahasia panjang umur dan langsung memperoleh tubuh abadi akan memungkinkannya untuk berkeliaran dengan bebas dan nyaman. Hanya dengan begitu barulah itu bisa disebut kebebasan sejati dan kenyamanan yang luar biasa, tidak seperti perjuangan yang dialaminya saat ini di alam rahasia kemampuan ilahi. Karena kau telah mengetahui identitasku sebagai Kaisar Dewa dari ras Dewa, aku akan memperlihatkan kepadamu kekuatan para penguasa langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Taois Hentian merong lagi, dan suara rantai yang putus terdengar dari tubuhnya, seolah-olah dia telah melepaskan segelnya sendiri, menampakkan wujud seorang kaisar ras dewa.